gue disclaimer juga, gue tidak mewakili tim ses Mal, balik lagi. Gue cukup merayakan aja hak suara yang gue miliki, dan gue nggak mau malu-malu untuk bilang ya gue dukung Prabowo Gibran gitu. Tapi apakah pandangan gue, statement gue ini udah ada instruksi dari yang di atas, pembina dan lain-lain? Nggak ada. Oh nggak ada sama sekali. Nggak ada. Makanya itu menurut gue gitu. Oh berarti lu tapi lu buzzer kan? Enggak. Buzzernya 02. Apa gue ditugaskan silakan ini briefnya konten gitu? Nggak ada. Memang berarti lu tidak dapat speser uang pun sebagai buzzer 02, enggak berarti Zar? Lu ini sukarela aja nih sejauh ini? Relawan doang? Relawan. Oke Zar, lu kan bisa dibilang kalau di Twitter sama di sosial media lah, lu lumayan cukup garis keras 02 nih. Hard sell juga. Tadi sebelum kita tag juga sempat ngobrol kalau di 2014 ya, berarti pemilu 2014 lu sempat tutup akun ya? Tutup akun. Itu gara-gara apa? Tapi udah Pak Prabowo dari dulu ya? Dari 2014 gue udah Prabowo lah gitu. Oke. Nah itu dulu kenapa tutup akun 2014? Wah itu 10 tahun lalu berarti ya. Iya, 10 tahun lalu. diserang juga. Intinya waktu itu gue mainnya di blog. Gue main di blog. Blog gue itu tulisan panjang lah kurang lebih, mengemukakan alasan gue kenapa gue dukung Prabowo. Oke. Dan suasana di Twitter khususnya ya, kalau lo tahu mungkin 2014 mungkin lo akan ingat, itu kayaknya 80% deh, 80% 90% malah gitu. Jokowi. Figur-figur, sosok-sosok, akun-akun ya seleb tweet itu kebanyakan ke Pak Jokowi gitu. Nah gue termasuk yang alone nih gitu di Twitter. Kalau content creator sendiri di 2014 kalau gue lihat tuh dulu tuh Cameo Project. Dia tuh yang bikin konten-konten video yang arahnya sebetulnya ke Prabowo gitu. Dan emang sendirian juga Cameo waktu itu kalau nggak salah. Oke. Sendirian juga, jadi sama-sama sendiri, cuman platformnya aja beda. Nah gue tutup akun ya sesimpel, lu pernah gak sih lu ngelakuin sesuatu banyak yang nyerang terus lu bacain satu-satu aja. Dan waktu itu sampai ke pribadi. Sampai ke pribadi, gue waktu itu pacaran sama cewek, sampai foto-foto gue di iniin. Terus sampai ada fitnah, gue difitnah dapat rumah dari Prabowo. Sebenarnya enggak. Sebetulnya enggak. Enggak dapet. Momen itu kebetulan pas banget, gue abis dari kosan terus gue pindah nyewa rumah gitu Mal. Oh jadi posisinya pas ya? Pas, terus gue foto lah rumahnya kan gitu. Dikiranya rumah itu beli gitu, nyewa bro. Nyewa jadi aja. Pas aja ya, momennya pas gitu ya? Pas momen. Dan 2014 juga sampai gila banget sih gue, sampai apa ya bahasanya ya, abis pilpres tuh nggak ada tuh Mal, kayak campaign di Twitter yang masuk tuh 2 tahunan gitu ya, 2 tahunan nggak ada. Terus waktu itu gue kerja di F&B, gue jadi marketing di situ. Di ada dulu restoran namanya Beliklan. Gue marketing di situ, gue kerja. Gue pernah tuh lagi gue kerja datang Mal, wartawan Mal. Masa? Dipikir gue tim ses Mal. Terus? 2014 tuh gimana ya? Mungkin gue punya circle kali ya. Gue ada beberapa temen, ada abang-abangan gua, kakak-kakakan gua, dan lain-lain ini memang cukup dekat lah gitu loh, circle-nya yang memang dukung Prabowo gitu. Akhirnya kita sering ngumpul lah. Jadi cuma sebatas itu gitu. Nah, di medsos waktu itu mungkin 10 tahun lalu follower gue ya udah lumayan lah, mungkin puluhan ribu gitu. Ya gue bersuara aja. Gue tidak mengira bakal akan dikira buzzer, akan dikira tim ses. Terus akan diserang sebegitunya. Gue cuman yang ketika ada debat, namanya lo kalau lagi nonton bola, lu pernah kan nonton bola misalnya Liverpool versus MU gitu. Terus lo live tweet aja kan gitu kan. Wah, terus gue ya mungkin gue ngecengin Pak Jokowi apa segala. Nah keadaan-keadaan kayak gitu yang gue sebebas se-free itu karena nggak ada instruksi apa-apa gitu. Gue nggak mengikuti siapapun gitu. Sama juga dengan pilpres ini. Jadi gue free aja gitu. Dan orang-orang yang tidak dukung atau yang punya pilihan yang berbeda, ya gue bisa memaklumi kalau mungkin ada perasaan terganggu, annoying banget sih Zar ini gitu. Tapi balik lagi nih, kompetisi aja gitu. Jadi di 2014 tuh sebenarnya lu udah cukup ofensif ke Pak Jokowi sebenarnya ya. Lumayan. Pada 2014 itu. Tapi bukan benci ya. Iya, jadi contohnya apa ya waktu itu lu paling bold banget dan sampai akhirnya lu kena mental. Tweetnya apa soal Pak Jokowi? Ingat enggak? 10 tahun lalu. Sebetulnya yang paling diserang tuh blog gua, alasan gua dukung. Terus kan diarahkan ke HAM soalnya kan gitu, diarahkan ke HAM. Alasan lu apa waktu itu di blog yang lu tulis itu?
Apa? Yang agak benang merahnya alasannya apa waktu itu dukung Prabowo-nya? Memang kan waktu itu gue lagi aktif di blog, sama kayak lu lagi musim pilpres nih, akhirnya lu ngomongin politik nih di podcast Iya, gitu. iya. Sama kayak gitu aja gitu. Kayak gue biasanya kalau di podcast ya gue ngomonginnya puisi gitu kan, relationship. Cuman pas lagi musim pilpres, gue nulis blog soal politik gitu. Oh gitu, dan alasannya dari dulu sampai sekarang dukung Pak Prabowo itu apa berarti? Ya gue melihat bahwa dia adalah pemimpin sejati aja Mal. Menurut lu gitu? Kalau di konteksnya pilpres sekarang ya, berarti kita ada keharusan juga untuk membandingkan dari segi ya lawan-lawannya juga kan gitu. Kalau gue melihat ya memang dibanding paslon yang lain atau dibanding capres yang lain, leadership itu masih dipegang sama Bapak Prabowo gitu untuk alasan sekarang ini gitu. Oh jadi dari dulu pas 2014 itu sebenarnya alasan lu nggak berubah sampai sekarang ya? Lu melihat sosok leadership di Pak Prabowo gitu ya? Yes. Walaupun 2019 kan kita juga akhirnya bisa merasakan ya, wah Pak Jokowi mantap juga sih ini BPJS. Nah 2019 tuh gue bukan dibilang netral sih, gue lebih kepada ya Pak Prabowo oke. Tapi Pak Jokowi juga oke silakan. Jadi makanya pas 2019 tuh aman-aman aja gue. Gue nggak terlalu vokal karena gue udah bisa merasakan oh ya ada keluarga gue yang ngerasain lah gitu programnya Bapak Jokowi, BPJS dan lain-lain gitu. Gue bisa merasakan lah, gue kelihatan juga kan gitu kan ada pembangunan, suasananya kayak gini gitu. Jadi gue lebih santai waktu itu. Oh di 2019 ya. Tapi coblosnya tetap Pak Prabowo. Iya. Oke berarti lu sama mungkin takut kali ya. Nanti kayak 2014 lagi nih gue gitu kan akun. Iya. Yang gue permasalahkan, kerjaan hilang mal gue gitu. Terus 2014 juga gue ada beberapa orang yang mungkin saling follow gitu kan gitu. Di 2014 tuh gue follow si A, si B, si C. Itu benar-benar memusuhi gue loh. Benar-benar gue sempat nge-tweet dulu tuh gini. Ya ampun ini ternyata gara-gara gara-gara pilpres gitu pertemanan jadi rusak. Nah orang yang gue maksud itu nge-tweet sejak kapan gue nganggap lu temen gitu. Gila sih. Tapi abis itu temenan lagi enggak? Ketemu lagi di satu event, ketemunya tuh di nonbar, jadi ada kerjaan attendance ya gitu kan. Attendance nonbar Piala Dunia. Oke. Barulah tatap muka lagi tuh gue sama dia. Masih Prabowo gitu-gitu. Di follow back lagi. Udah gitu. Damai-damai lagi aja gitu. Makanya ya pilpres sementara mal. Iya jadi ya. pertemanan pasti balik lagi. Iya dan 2019 makanya lu tetap coblos Pak Prabowo. Tapi lu termasuk yang sakit hati nggak ketika Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi? Enggak. Gue nggak, karena gini, gue tuh nggak benci Bapak Jokowi. Waktu itu gue juga ngecenginnya gini. Ya 2014 ya. Iya. Ya loh Pak, urus saya Jakarta dulu. Bapak tuh masih batasnya tuh masih kota gitu. Kalau Pak Prabowo ini memang udah gitulah, gue bahasa gue kan lo tahu ya gitu. Kayak gitu gue ngecengin Pak Jokowinya. Maksudnya fokus aja sama, karena gubernur kan. Jadi fokus aja dulu sama Jakarta gitu. Maksudnya jangan kalau udah Indonesia ini udah negara nih. Fokusnya sama Jakarta. Tapi berarti selama 2014, 2019 kan lu Pak Prabowo terus 2019 nggak begitu gimana-gimana soalnya di medsos ya. Di medsos ya, maksudnya nggak gimana-gimana. Padahal lu waktu 2014 itu menyinggung soal ya udah Pak Jokowi fokus di Jakarta dulu aja gitu. Tapi kan lu bilang sendiri, maksudnya keluarga lu ada yang merasakan impactnya Pak Jokowi kan. Berarti kan sebenarnya itu yang terjadi. Nih gue sekali lagi gue disclaimer, gue masih swing voter. Gue swing voter dulu nih Zar. Maksudnya gue disclaimer nih, gue sampai sekarang masih swing voter. Gue masih golput jatuhnya. Golput sih jatuhnya. Gue belum tahu mau dukung siapa. Mungkin ada lu kan udah desak Anies mal gini-gini. Enggak, gue cuma dapat undangan doang gitu. Jadi gue bukan yang gue udah Pak Anies, gue udah Ganjar, gue belum ada nih. Gue jadi masih swing voter ya. Dan kalau tadi lu bilang Pak Jokowi aja lu gituin waktu ya udahlah fokus Jakarta aja. Itu kan sebenarnya Pak Anies juga sekarang. 2014 ya. Iya, maksudnya Pak Anies sekarang pasti semua orang komen udah Pak fokus Jakarta dulu aja. Bahkan Panji datang ke sini aja dia bilang, "Lu setuju Pak Anies nyapres?" Enggak setuju gua. Karena gua mau Pak Anies fokus sama Jakarta dulu aja. Berarti kejadian 2014 pas lu nge-tweet soal Jokowi, kembali lagi ke Pak Anies yang sekarang. Kayaknya sama-sama aja, pasti fokus Jakarta dulu aja, tapi kan berhasil aja gitu. Itu salah satu poin. Tapi kenapa alasan gue tidak mendukung Pak Anies bukan hanya dari segi kemampuan ya. Bahkan kalau gue lihat gitu mungkin kemampuan Pak Anies di Pilpres ini boleh jadi
lebih dari kemampuan Pak Jokowi di zaman 2014 dulu. Kalau dia Oke. kan baru dari wali kota. Ya dari Solo dulu, Ya, tapi kan Jakarta. kerinduan rakyat tuh dulu tuh pengen ngelihat pemimpin yang belusukan kan gitu, yang terjun ke gorong-gorong. Makanya bahkan kaum intelek pun juga tersentuh gitu sama Iya. sama kampanye Pak Jokowi kan. Tapi keadaan sekarang kan lebih berbeda. Nah, alasan gue tuh bukan Pak Anies. Gue rasa Pak Anies juga dia pernah menjadi menteri gitu. Dia Iya. cakap juga kan untuk diskusi sama orang. Tapi ya Oke. balik lagi gitu. Tantangannya udah berbeda nih. Ada tantangan-tantangan yang mungkin sifatnya juga global, internasional apa segala. Oke. Ya balik lagi, paling cocok, paling mampu ya Bapak Prabowo. Itu satu. Kedua, gue jujur aja nggak masuk sama narasi perubahan gue gitu. Itu gue makanya itu paling fix. Kenapa sih lo nggak dukung Pak Anies? Gue termasuk orang yang mengidolakan beliau jujur aja gitu. Karena kan Oke. gue penulis gue suka orang yang ngomong kata-katanya bagus. Oke. Tapi apa yang dia bawa perubahan itu gue bandingkan dengan keberlanjutan, itu gue nggak masuk gitu. Terus kan akhirnya jadi kelihatan tuh, gue cukup mendalami nih 2024 ini gitu. Ada hilirisasi, Ya. ada IKN dan lain-lain. Dan kalau kita dengar ya gitu ya dari Pak Anies kayak ya nggak gimana gitu. IKN aja dia bilang kan gimana gitu. Ya maksudnya mau ditinjau ulang IKN itu kan. Tapi memang gimana ya, maksudnya tadi soal belusukan juga, Pak Jokowi itu kan waktu dulu kampanyenya kan selalu belusukan kan, masuk gorong-gorong apa, ada gimmick lah gitu. Dan memang itu ternyata works di rakyat gitu, dan kita nggak usah tutup Pada saat mata. itu ya? Iya pada saat itu. Tapi Pak Prabowo tuh selalu tidak dikenal sebagai orang yang belusukan. Kenapa tahun ini beliau belusukan? Tapi dan itu isunya malah settingan lagi, yang lagi viral di Yang Twitter. lagi viral itu ya. Gue jujur kebetulan pas di Cilincing gue ada mal. Oh, lu ada? Ada. Oke. Gue Terus ada. Jadi settingan nggak itu? enggak mal. Oh, Beneran deh beneran. oke, Ini oke. makanya gue jelasin. Jadi gini. Oke. Itu ada acara Bonbon gitu ya, Bobon Oke. makan bersama rakyat. Bapak Prabowo diundang sama Bobon. Oke. Gitu ya, kurang lebih gitu kalau ceritanya. Bapak Prabowo datang. Nah, gue nggak tahu deh ya detailnya ya, apakah pas on the way atau pas pulang ya, gitu. Tapi yang jelas mobil, kalau lo lihat di videonya kan mobil diparkir tuh di pinggir jalan gitu. Ya. Itu gue inget jalannya memang sesempit itu, tapi acaranya bukan di situ gitu. Oke. Gitu. Nah dia masuk, menurut gue ya ketika Bapak mau datang, biar bagaimana Bapak Prabowo ini kan menteri dan dia ada ajudan. Oke. Salah satu fungsi ajudan adalah memastikan banyak hal sebelum dia masuk ke situ kan gitu. Oke. Perlu dipastiin dong gitu. Gue nggak terlalu nonton sampai habis sih gitu ya, konten yang bilang itu settingan, tapi Oke. menurut gue settingan itu ketika ada aktor nggak sih? Jadi rakyat apa segala itu sudah di brief, Oke. akan merespon. Ibu itu, Bu, nanti skenarionya adalah ibu teriak ya, Ma ada Prabowo, nggak gitu kan Ma? Nggak gitu. Oke. Tapi apakah Bapak ajudan dan ya tim yang ada di situ memastikan oke, nanti Bapak Prabowo mau datang gitu-gitu? Perlu. Terus apa, permisi, minta izin, nanti akan Kasih ada yang duit katanya 100.000 ke anak-anak siapa kecil. gue itunya Ibunya yang ngomong gitu kan. ya. Mm. Menurut gue itu berbeda aja gitu ya, Bapak datang apa segala gitu. Mungkin kaosnya habis atau apa gue gak ngerti juga atau apa, tapi yang jelas kan ada sosok Bapak Prabowo datang, Bapak melihat, kalau nggak salah rumahnya juga mau dibedah nanti kan, Oh, rumahnya mau dibedah. kalau nggak salah gitu. Oke. Gue tidak mengetahui bahwa akan ada itu loh, makanya kita semua juga, wah Bapak ini loh mampir minggir, kita dari tim nomor 2 juga kaget juga gitu. Oh, karena itu dadakan ya berarti. Dadakan aja gitu. Ya mungkin lagi di dalam perjalanan, coba kita minggir sebentar ke apa. Gue kurang tahu juga gitu detailnya ya. Tapi Oke. apakah itu dianggap settingan? Settingan itu syuting gitu. Syuting tuh ada pemerannya kan, ada aktornya. Tapi mereka nggak gitu. Oh, soalnya kalau yang di video itu ibunya bilang, iya nanti akan ada Pak Prabowo nih, mau ada kamera masuk apa segala macam gitu kan. Oh iya soalnya ada Pak Prabowo datang gini. Jadi udah ada briefingnya dulu sebelum Pak Prabowo ini datang gitu. Ada kamera duluan datang gitu. Enggak dibilang Bapak Prabowo setahu gue. Ada. Di videonya ada. Mungkin ya itu balik lagi lebih ke minta izin sih menurut gue. Minta izin akan ada yang datang, tapi tidak di brief, Bu nanti nangis ya. Gitu nggak ada menurut gue sih. Oke. Kayak ya sopan aja gitu. Maksudnya memang Nggak dadakan ujuk-ujuk aja ya. aja, nggak ujuk-ujuk apa, nggak disetting, itu udah didesain
dari jauh-jauh hari gitu, nggak gitu. Itu benar-benar menurut gue ya, itu kayak pure lagi lewat, kita bisa nggak minggir sebentar nih. Gitu. Oh gitu, jadi memang menurut ini buat yang lagi nonton juga ya, menurut tim 02 itu ternyata Pak Prabowo adalah langsung dadakan di situ ya. Menurut gue ya. Langsung dadakan. Tapi ini gue disclaimer juga, gue tidak mewakili tim Sesmal, balik lagi. Iya. Gue cukup merayakan aja hak suara yang gue miliki, dan gue nggak mau malu-malu untuk bilang ya gue dukung Prabowo Gibran gitu. Tapi apakah pandangan gue, statement gue ini udah ada instruksi dari yang di atas, pembina dan lain-lain? Nggak ada. Oh nggak ada sama sekali. Nggak ada. Makanya itu menurut gue aja, menurut gue gitu. Oh berarti lu tapi lu buzzer kan? Enggak. Buzzernya 02. Apa gue ditugaskan silakan ini briefnya konten gitu? Nggak ada. Gue nggak ada. Banyak DM gue mal teman-teman teman-teman pendukung paslon 2 juga, bang slow gini. Nggak ada. Banyak yang bilang kan, wah ini rugi bandar nih kan gitu kan ya. Nge-hire Zairi dong, banyak banget head komennya gitu kan. Oke. Gue mah free aja. Tapi apakah gue terlibat atau menjadi bagian dari talenta gue sebagai seorang copywriter, content writer dan penulis? Iya, tapi balik layar gitu. Tapi akun gue free mal. Tapi bukan admin Gerindra. Bukan. Katanya waktu itu ada capturean yang sama persis apa yang lu tweet sama ini di capture orang. Kalau lu sering main Twitter ada namanya joke, template joke. Kita copy tweet apa kita ini gitu. Nah, admin Gerindra itu Mindra ya disebutnya gitu. Memang dari sejak mungkin semenjak Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi deh gitu. Performnya memang jadi kayak makin disukai kan, karena adminnya juga bagus, typingnya bagus. Sempat ada yang menduga kayak gitu. Adminnya Zeria gitu. Nggak usah Mindra, dulu gue dituduh juga admin KAI karena puitis gitu, puitis. Tapi enggak. Nah waktu itu gue bercanda. Mindra nge-tweet apa, sejam kemudian atau 2 jam kemudian gue copy, gue tweet juga. Oh lu memang ngopi dan ini aja tapi itu mau bercandainnya Mindra. Dan untuk orang-orang yang tahu kita bercanda dari dulu juga tahu. Terus kenapa dihapus Zar? Yang mana? Itu tweetnya dihapus kan? Ya gue tuh gimana ya, gue tuh wah ini ada orang-orang mungkin yang baru follow gue atau orang-orang yang akhirnya baru ngeliat akun gue rame karena Pilpres. Jadi kayak belum tahu jokes itu, belum tahu suasana gue sama Mindra dari dulu, dari tahun lama begitu. Jadi gue hapus karena gue tuh gak enak banget sama gue, PDM-an juga sama Mindra. Ini orang kerja udah bagus, ini orang performnya oke. Tahu-tahu dikira gue gitu, padahal kan dia perform gitu. Enak makanya gitu. Lu hapus. Ya dia bilang ngapain dihapus bang katanya gitu. Ini orang jadi ini apa, pendukung-pendukung yang lain jadi kayak ya gitulah ya, Pilpres ini kan kita jadi kayak menanti-nanti kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang. Gitu. Tapi emang gue juga lupa ya, emang gue hapus ya. Oh kalau salah sampai di capture sampai sama orang kan lu di capture. Nggak, gue hapus, di capture aja itu kayaknya. Di capture aja tapi nggak dihapus ya? Lupa juga gue, kayaknya enggak dah mah. Iya soalnya gue seingat gue di capture. Terus ada yang bilang dihapus sampai dihapus tweetnya. Seingat gue ada yang ngomong kayak gitu. Cuma yang gue ingat adalah capturean itu doang. Bahwa admin Gerindra ngepost kata-katanya sama kayak lu, dan itu di capture sama netizen mah cepet Zar yang begitu-begitu mah. Gue ngepost belum lama kemarin, gue bilang ini sekali lagi gue bukan admin Mindra gini. Banyak perbedaan di antara typing kita. Terus gue tanya, gue mention admin Gerindra, bener kan Mindra? Enggak bang, gitu emang iseng juga. Oh iya, kalau nggak dihapus masih ada nggak tweetnya? Udah dihapus Zar? Itu yang itu. Ya, kan gue ngomong tweet gue baru. Oh iya. Gue klarifikasi. Oke. Teman-teman sekali lagi bukan gue gini. Terus gue minta persetujuan Mindra nih kan. Bener kan Mindra gitu. Gue bukan admin kan. Dibalasnya gitu. Enggak, abang admin kayaknya nih abang gitu. Emang iseng gitu, ngerti gak sih lu? Oh sih. Emang udah juga ya, begitu. Gue sering ngobrol, gue juga tahu sih gitu. Mesti admin siapa yang sebenarnya, bukan gue. Gitu. Oke. Jadi udah clear juga tuh masalah itu ya, masalah bukan admin Gerindra. Dan lu udah nge-tweet juga kan soal gue bukan admin, gue cuma copy tulis bablas segala macam. Jadi bukan admin. Cuma memang berarti lu tidak dapat spesial uang pun sebagai buzzer 02, enggak berarti Zar? Lu ini sukarela aja nih sejauh ini? Relawan doang? Relawan. Oh berarti ikut-ikut Pak Prabowo kemarin itu apa namanya? Ya apa ya, menurut gue mindsetnya tuh gue pengen jadi bagian. Tapi apakah ada janji sesuatu atau apa? Atau gitu? Duit apa segala macam nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada.
Ayo ikut yuk gini ikut aja. Oh gitu aja. Memang gue ya apa ya, gue ada balik lagi tadi yang gue bilang, gue punya beberapa teman, kolega, bahkan ada orang-orang yang udah gue anggap saudara sendiri, memang ya ada di Gerindra gitu. Oke, soalnya kalau itu kayak kemarin gue ngumpul tuh makan-makan, ini diajak aja, mau ikut nggak? Nanti ketemu foto bapak, mau nggak lu? Mau, gue mau banget gue foto bareng Pak Prabowo karena gue ngefans gitu. Oke. Gitu. Berarti nggak ada, bukan buzzer nih ya, bukan tim ses, relawan jatuhnya ya? Apa ya, konotasi dibayar mal terkesan jadi negatif karena ada orang-orang yang juga memakai itu untuk akhirnya ya ego dia juga gitu. Okay. Kan ada pendukung yang enggak kok, gue tulus, gue dibayar gitu. Lah, lu bisa ngomong gitu, kenapa yang dukung 02 nggak bisa? Apakah karena kita dana kampanye gede gitu? Oke. Apakah karena ini? Tapi misalnya Zari ikut yuk, nanti kita ini dukung bapak misalnya di Manado gitu. Ya oke, tapi gue keadaannya gimana, tiketnya siapin dong gitu kan. Paham gak sih lu? Tapi ya nggak dibayar as a buzzer nggak. Tapi lu kasarnya gini ya, ditugaskan untuk ngejelek-jelekin lawan, ditugaskan untuk ada instruksinya, nanti pos gini ya, nanti sekian pos, ada deal apa. Gak ada mah. Gak ada ya? Iya, gue kemarin gabung-gabung gitu, mau ikut gak? Ada juga undangan gitu, ayo datang, ini. Gue bahkan ada yang DM, izin Bang Zari, ini kita ada grup relawan, mau join gak gitu. Join aja, gue follow semua gitu. Oke. Jadi gue udah sesuka itu, dan 2024 ini gue rayakan karena kenapa? Kalau dibanding 2014 tuh kayaknya gue nggak terlalu dinotis ya. Yeah. Tapi kalau 2024 nih ya udah lumayan kenal lah siapa yang dukung ini gitu. Iya, dan makanya itu jadi pertanyaan juga karena kalau mau bayar mendingan yang gede gak sih? Apanya? Siapa kayak gitu, Raffi Ahmad yang benar-benar jelas exposure-nya gitu. Iya gak sih? Jelas gitu kan. Dibayar nggak tapi mereka? Tapi menurut gue gini, lu ada orang punya bakat. Oke. Kayak contoh gue di balik layar, gue ada bakat nih mal. Oke. Gue menuang talenta gue gitu. Oke. Bahasanya ya apresiasi atau kan kerja gitu, misalnya contoh ya. Admin Gerindra itu kerja. Oke. Berarti kan tetap dibayar dong ya, maksudnya. Makanya konotasi dibayar tuh negatif atau positif menurut gue sifatnya netral. Tapi balik lagi nih ya. Oke. Akun Zari Hendrik @Zari Hendrik itu nggak dapat instruksi apa-apa. Nggak dapat instruksi tapi duit masuk. Yeah, kan tadi bilang ada. Nah, gue tanya, what is buzzer? Iya, yang mempromosikan salah satu orang kan, maksudnya buzzer tuh bisa apa aja kan, maksudnya. Yeah, instruksi gitu. Instruksi nih, ini. Iya. Pak Ganjar gini coba dimainkan gitu kan, buzzer gitu. Iya, maksudnya kan misalkan gitu. KOL ibaratnya tuh misalkan buzzernya salah satu brand kan pasti ada instruksi dong. Ada kan? Iya, maksudnya kayak kan, gini. Kita kan pernah kan terima endorse tuh. Masalahnya nggak ada gua. Masalahnya adalah si dalam tanda kutip buzzer 02 ini template-nya itu sama, nyinyirin paslon lain gitu loh. Ada. Mal, lu kalau jadi gini. Kalau gue pas ini kan kompetisi ya. Kalau pas ada yang wadaw memang kan gue quote aja, gue repost. Sesimpel kemarin deh misalnya angin gitu. Kompetisi mah biasa, wah nyalain angin. Yeah. Ya udah main kanangan gituan gitu. Tapi kalau sampai bener-bener kita fitnah, wah Pak Anies keturunan ini nggak ada gue. Malah kalau gue liat pendukung paslon 2 yang kayak gitu suka gue bentak online gitu kasarnya gitu. Jangan gitu dong gitu. Iya, karena itu fitnah gitu. Ya, sama aja sama pendukung yang lain gitu. Nah, itu kan ada gitu-gitunya tuh, maksud gua ada sama aja kayak pendukung yang lain. Genit boleh lah dikit. Iya, tapi memang yang buzzer 02 nih sangat seofensif itu, Zar. Lo kalau lihat Mas Gibran ya kan ada yang ngatain dia, sama dia di repost kan, maaf. Senyum gini. Ya santuy kan gitu. Iya. Malah bisa di dalam tanda kutip ya. Iya. Adalah pasti itu dari segi marketingnya kan. Untuk kita untuk kayak yang kayak gitu-gitu kita mainkan gitu. Tunjukkan gitu. Jangan kayak gitu dong, maksudnya gitu loh. Oh, enggak, soalnya memang gue ngerasa apa buzzer 02 nih SOP-nya begitu semua gitu. Hampir semua loh. Maksudnya yang buzzer 02 nih buset nyinyir ke paslon lainnya ya, gila. Enggak mal, nih makanya lu mesti banyak-banyak orang yang follow. Yang lu follow memang kebanyakan emang yang lagi marah-marah, terus pas lihat lagi marah-marah gara-gara kita buat ulah. Kita dari awal posisi di atas mal. Ini survei, ngomongin survei ya. Menurut lu aja logikanya aja, kira-kira siapa yang punya inisiatif paling pertama untuk menjatuhkan?
Oke. Yang lagi di bawah apa yang lagi di atas? Ya, oke. Iya kan gitu. Oke. Tapi memang kalau bicara Twitter kita lihat memang teman-teman kita lah yang kita kenal lah gitu. Iya. Ya memang kan kebanyakan yang ada di 01 dan 03 mungkin gitu. Oke. 02 Bisa aja kayak gua kan masih 02 belum. di Instagram kebanyakan. Coki Muslim reels dia mainnya. Oke. Coki udah nggak punya akun Twitter dia. Apaan sih itu Twitter barbar gitu kan misalnya. Oke. Iya kan? Iya. Makanya kelihatannya yang rusuh ini kayak gua doang gitu. Oke. Padahal sama juga. Mereka juga misalnya Pak Prabowo lagi apa di repost di ini. Gak ada tuh gua marah-marah atau gua gua bully gitu, gua serang. Paling ya itu kan kreatif aja kan, komen-komen savage gitu kan. Oke. Ada ininya juga, wih savage nih gua gitu kan. Iya, lu kebanyakan minta maaf juga sih Zar. Oh maaf gitu-gitu. Semoga harimu cerah gitu-gitu kan. Ya, lu balasin itu kan. apa ya, strategi lah. Iya. Strategi karena ada mandatory kan, lu anjing lu. Gak ada mal. Mas, this is gua, kecuali ini gua kasih tahu deh. Kalau misalnya dari teman-teman gua yang memang ada di Gerindra atau ada di TKN gitu, Mas Sari izin jangan dong Mas gitu. Nggak ada mah. Nggak ada yang menegur gue juga. Ya gue mah ini cara gue, gaya gue. Oke. Ada juga yang caranya lain kan, ada juga yang bener-bener politik banget gitu, politisi lah gitu. Kalau gue kan bukan politisi, gue pejuang politik iya. Pejuang politik. Tapi politisi bukan. Iya. Soalnya memang itu kan tadi lu bilang gaya lu gini-gini. Cuma kan ternyata gaya lu ini mengakibatkan banyak kemarahan lah, atau enggak ini analoginya nggak masuk apa segala macam. Dan kenapa lu mempertahankan gaya lu itu padahal lu udah tahu gaya lu ini sangat riskan diserang gitu, Zar? Sebenarnya gini, yang kayak gue juga banyak ya. Dari gayanya mereka masing-masing, tapi yang nyentil, jenggol banyak mal. Cuma masalahnya 02 nggak marah. Oke. 02 santuy. Nggak ada. Ya tapi langsung nyerang kayak One Angin, GoFood gitu langsung gitu. Enggak, maksud gue ini kan masalah gini, misalnya gue nyenggol. Oke. Terus mereka kan, kalau bahasa mereka nih nyebok ya. Tapi bahasa gue ya, mereka kan bela nih. Oke. Nah belanya sambil marah-marah. Oke. Sambil nyerang pribadi. Gitu kan kayak nggak ada di paslon 2 mah, nggak ada pendukung paslon 2. Misalnya ada yang misalnya Pak Prabowo contoh settingan gitu. Ya kita mah biasa aja. Oh ya nggak gitu lah. Kayak ini aja lu masa nggak bisa bedain mana permisi mana minta izin misalnya gitu. Oke. Udah, tapi nggak ada yang sampai lu lu penulis mana sih tulisan lu nggak pernah ini ya, lu nggak laku lu gini kan gue Arya Kriting aja. Gue baca tuh ada juga kocak juga tuh, sampai ada yang udah deh Ari lu gak usah ngurusin politik, lu ngurusin ibu mertua aja nggak bisa gitu kan aneh banget menurut gua gitu. Ya kalau itu memang kita nggak bisa filter netizen dari kayak gitu-gitunya sih. Ya kalau kayak gitu gua menunjukkan dong ciri-ciri pendukungnya gitu. Dan lu tahu dari mana itu yang nyerang lu pendukung 03 atau 01? Bisa aja dia swing voter juga. Gua klik dulu. Lu kok kayak poin dulu. Gua klik dulu akunnya gitu kan. Oke, ternyata 03, ternyata 01 gitu. Ya, kebanyakan kalau 01 itu kayak akunnya baru dibuat Maret 2023. Oh, ada yang begitu-gitu ya. Ada yang gue jahil lagi kan gitu. Okay. Tapi gue fine aja karena balik lagi kompetisi gitu. Kita ngeceng-ngecengin kalau bola kan, gue ngeceng-ngecengin Harry Maguire gitu biasa-biasa aja. Oke. Sama gitu. Enggak, tapi memang pendukung 02 juga sama aja. Ada beberapa yang kayak gitu juga netizennya. Nyerang-nyerang kayak gitu, nyerang-nyerang yang tadi lu bilang, maksudnya yang pasti ada. Iya, maksudnya jadi kalau lu 02 enggak ada nih yang kemarin kayak Kiki gitu. Saputri sempat nge-tweet kan. Lu sempat baca gak tuh Kiki Saputri? Yang mana tweet yang mana? Ada dia bilang kayaknya nih yang paling santai kayak 02 enggak pernah ada yang kayak gitu. Nah, ada Kiki nge-tweet gitu. Detailnya gue juga kurang tapi banyak yang menangkap seperti itulah gitu. Nah dia dikira dukung ini kan Pak Prabowo. Perkara juga dia kan mungkin sama Mas YouTube Kaisang. Gitu. Oke. Kelar juga habis. Padahal memang setahu gue dia juga swing voter netral. Atau mungkin punya pilihan tapi masih tertutup. Ya bebas rahasia lah gitu kan, rahasia aja gitu kan hak juga. Iya. Jadi kalau misalkan tadi lu mengeneralisir, yang 02 nggak ada yang nyerang-nyerang, ada Zar sebenarnya. Dikit mal. Iya, tapi maksudnya netizennya tetap, maksudnya netizen yang tadi lu bilang akunnya baru dibikin gini-gini, Pak, ada yang nyerang begitu juga. Gue termasuk yang dalam tanda kutip relawan yang ngebantu untuk benar-benar memastikan ya copywritingnya oke, konten-konten yang beredar di Instagram, TikTok juga oke gitu-gitu. Oke.
kan gue pantau juga tuh. Itu misalnya contoh ya, misalnya ada 500 komen di TikTok. Oke. Itu bisa 70% itu komen lawan aja, nongol aja gitu. Oke. Gitu. Amin aja dulu gitu. Gak nyambung kan sama kontennya misalnya apa gitu. Oke. Dan ya nggak apa-apa, kampanye kan gitu. Ah. Gitu. Tapi kalau di Twitter kalau lu lihat enggak, malah kita nggak sebanyak itu pasukan kita di apa ya untuk nyerang-nyerang orang gitu. Iya, biasanya 02 udah yang gede-gede followers ya semua. Udah tinggal satu orang doang udah mewakili 1000 orang yang menyerang gitu, kayak uset ini. Dan itu memang gue setiap kali buka, kan ada for you kan kalau di X sekarang, di Twitter tuh ada yang tulisan for you. Itu semua kalau gue buka klik semuanya 02. Semua rata-rata. Maksudnya tuh selalu isi 02. Nanti kayak Masa sih, Mal? Iya, kalau di for you gue ya. Di FYP Twitter ya for you. Iya, ini yang for you kan berarti namanya kalau di X kan, di Di Twitter. FYP gue mah banyak kan yang negatif ke Pak Prabowo Gibran ya. Yang negatif. Kok gitu di lu gitu? Iya, gue gitu yang kayak mari kita sambut 2024, berarti ada 02 di 2024, tidak ada 01, tidak ada 03. Beda makanya nih, lu emang jangan-jangan Oke. emang udah ini ya, udah semesta mendukung untuk lu masuk nih Mal, kayaknya Mal. Masuk ke mana? Paslon 2. Wes, gitu. Anjing masuk ke kosong. Tapi memang gue swing voter nih jatuhnya, kan tadi gue juga sempat bilang, gue berapa kali gue bilang kan gue swing voter. Dan lu adalah berarti relawan kan? Relawan 02. Lu mau bilang buzzer ya? Ya kan gue Tapi gini, belajar kata-kata lu. Buzzer bahasa Indonesia apa? Pendengung Mal. Iya. Nah, yang didengungkan apakah yang positif atau negatif itu pilihan dong. Oke. Iya kan? Bener gak? Bener. Ya. Ya. Setiap kata tuh netral, itu jadi Oke. memihak. Itu jadi ini sesuai tafsir orang masing-masing aja kan. Oke. Tapi memang ini aja sih, maksudnya gua nggak, ya mungkin nanti istilahnya enggak kok Bang, yang ini juga mungkin 01 03, tapi gua rada nggak suka sama gaya nyinyir aja kalau gua sebenarnya. Maksudnya nyinyir yang biasanya ini kita ungkap nih kenapa Anies Baswedan seperti ini, kenapa Ganjar tidak kita pilih, kenapa Anies tidak kita pilih. Maksudnya terlalu, ya gimana, gue dari 2014 2019 aja soal pemilu gue selalu main di zona abu-abu aja gitu, karena gimana ya gue ngomongnya ya, kalau lu pendukung 02 tapi lu seofensif itu, guanya mungkin yang tadinya mau nyoblos 02 bisa jadi nggak jadi Zan. Karena gue ngelihat gila nih orang-orang di buzzernya 02 kenapa segininya ya. Jadi bayangin misalkan buzzer 02 yang mungkin ini benar the real buzzer, kalau lu kan tidak mengakui lu buzzer tadi kan, lu relawan. Nah kalau buzzer 02 ini mungkin tadinya gue setuju deh sama IKN, kayaknya gue mau nyoblos Prabowo deh, terus gue buka Twitter gitu, anjing ini yang nyerang-nyerang ke paslon lain segini ganasnya, gue bisa jadi respect ke yang mereka serang. Jadi itunya yang gue sanksi tuh kenapa pakai cara seperti itu Zar maksudnya. Gue juga ada yang nyerang, makanya balik lagi Mal, Iya. posisi paslon 2 ini ada di atas, ya kan. Sudah pasti dia yang ingin dijatuhkan, diragukan, orang-orang jadi lebih fokus untuk gimana caranya untuk orang ragu nih sama yang lagi di atas gitu kan. Kan gitu. Karena udah pakai cara-cara yang lain yang nggak up. Contoh Gemoy, panik kan tuh sama Gemoy, wah akhirnya ada yang ngomong, ini negara besar, nggak bisa diselesaikan semua masalah dengan joget. Ya gimana, kita kan kadang-kadang gemes juga. Akhirnya kita jelasin gini. Sampai akhirnya muncul, jadi gini deh, paslon lu juga kan gini, kan gitu, jadi gitu. Oh jadinya akhirnya keluar begitu. Iyalah. Semuanya sama Zar, SOP itu berarti kan? Bukan, ya inisiatif. Kayak makanya gue bilang gue nggak ada instruksi, tapi kadang-kadang misalnya lewat nih berita, contoh ya di Detikcom gitu, bilang apa 40 kota setara Jakarta gitu kan, kita perhatiin gemes juga nih, maksudnya ada 40 kota yang ini apa banjir semua gitu kan, ngerti gak sih lu? Iya. Dan itu kompetisi aja Mal, maksud gue silakan di kantor, silakan apa, karena jujur gue juga pribadi ada momen-momen gue tuh nggak mau mengkantor ya, atau ada momen gue nggak mau yang ngebela gitu, emang nggak ngerti aja, tapi ada yang nge-tag nih cebokan nih Zar, cebokin, ya ada beberapa gue jawab. Tapi kadang-kadang muncul inisiatif, abis gue jawab kepikiran, ya paslon Anda aja gini gitu misalnya, atau paslon Anda gini gitu kan kita kan mau mendukung ya. Iya, soalnya kalau misalkan lu tadi, makanya kembali lagi, kalau lu nggak dibayar itu tadi di Twitter Zar,
kalau misalkan gue mendukung 02 terus gue nge-tweet soal apa prestasinya Pak Prabowo, alasan gue kenapa dukung Prabowo, Gibran, segala macam. Biasanya kalau misalkan ada yang nyerang gue dari paslon yang lain, ya gue diemin aja. Tuh gue juga ya udah memang ini hak lu nyerang gue, tapi kan lu balas-balasin nih Zar. Lu balas-balasin dan balas-balasnya kayak 01 enggak gini aja, kayak 03 enggak gini aja. Jadi kayak seolah-olah enggak lu memang lu mau menjatuhkan 01 dan 03. Jadi nangkapnya selalu begitu untuk yang dalam tanda kutip buzzer 02 ini gitu loh. Tapi menurut gua ada batasannya Mal. Oke. Ada batasannya. Kita nggak boleh manja juga dalam kompetisi demokrasi ini. Manja tuh dalam artian gini. Oke. Tapi kan lu udah menang, itu dia masalahnya. Kata lu tadi survei lu udah tinggi nih. Ya udah kalau udah tinggi kan maksud gue ya udah di situ aja. Jadi nggak usah nyinyirin yang surveinya di bawah ini loh. Karena lu udah di atas kan lu bilang tadi. Maksud gue gini. Elegan gitu loh. Jangan nyinyir, jangan nyenggol-nyenggol gini-gini. Itu juga menurut gue manja juga. Oke. Kan itu lu lakukan. Jadi kalau kita kanter, kita ini nggak boleh nih kita. Oke. Oh jadi nggak asik nih kita. Sementara kalau menurut lu ngerasa kayak mulia aja nih kalau gue ngecengin penjahat ini penculik ini gitu kan perasaan mereka tuh. Iya benar. Kan gitu kan. Cuma nyindirnya jadi nggak elegan itu loh. Untuk misalkan yang tadi gue bilang swing voter kayak gue, kan gue misalkan 02 misalkan tadi lu bilang survei ya, dan kita sama-sama tahu kok survei Pak Prabowo emang paling yang masih di atas lah sampai sekarang. Bahkan yang Anies sekarang udah mulai naik pun, yang ada berita tuh kan yang Ganjar mulai turun dari Litbang Kompas apa ya, pokoknya dibenerin aja. Pokoknya udah mulai ada yang kayak gitu-gitulah. Oh nih Ganjar mulai turun, Anies mulai naik apa segala macam, mulai mengejar Prabowo. Dan lu kan udah di atas gitu. Nah posisi gue sebagai swing voter pasti kalau ngelihat survei, wah kayaknya gue Prabowo juga ngelihat survei. Tapi begitu gue ngelihat ranah Twitter dan 02 ini segitu ofensifnya, kayak lihat dong kita udah di atas, kalian masih di bawah. Gue jadi kayak lah kenapa lu jadi bikin swing voter kayak gue jadi ragu dengan attitude-nya, dengan sama gitunya. Gini, sama kayak lu lagi nonton bola Mal. Oke. Sorak-sorai penonton di stadion kan kita nggak bisa kendalikan. Lu juga ngomong gitu ke gue. Oke. Tapi lu kalau mau mendukung, lu lihat permainan di lapangan dong. Siapa yang bermainkan? Ya itu tadi lu juga tadi bilang, gue nunggu udah baca pres. Ya begitu aja menurut gue, nggak? Iya benar. Tapi melihat suasana di stadion ya macam-macam, kita nggak bisa ini gitu. Tapi kalau lo nya ya percaya sama gue, paslon 02 tuh paling gembira. Kalau lihat Zar lo annoying ya mungkin gue doang gitu. Enggak lu doang kok, banyak yang lain lagi juga. Ya adalah pasti tahu netizen, gue malas nyebutnya aja karena tamu gue lagi lu, jadi gue kayak lu aja. Kan soalnya lu bilang yang annoying cuma gue, enggak, yang annoying itu banyak. Karena kalau gue lihat kayaknya beda pilihan. Orang-orang yang protes tuh orang-orang yang bukan swing voters menurut gue. Yang udah pilih satu gitu ya. Lu tuh mungkin salah satu yang terpengaruh aja sama teman-teman yang gue rasa kalau gue tanya nih malah teman-teman lu paling banyak dukung siapa? Yang satu kayak. Enggak juga, enggak juga. Iya kan? 01, 03 ada dan gua undang yang Lex lebih banyak. Oh, enggak juga sih. 02 juga banyak kan? Kalau lu bilang paling banyak. Yang paling sering ngobrol sama lu sekarang siapa? Enggak semuanya. Tuh kan semuanya. Pastilah ada lo pengaruh secara psikis. Iya ya. Gue juga lihat tuh si Zari tuh gini. Gitu. Kan itu kan jadi obrolan warung kopi aja kan dengan lo nongkrong apa segala. Tapi kalau lo buka kacamata lebih lebar, lebih luas, banyak kan yang nyenggol yang lagi di atas. Ini orang posisi di atas, mau digoyang-goyang kan gitu. Kayak lo manjat pohonnya goyang-goyangin, turun lo, jatuh lo gitu. Iya, nah maksud gua Pak Anies sendiri pun ngomong kan. Strategi kita adalah menunggu kesalahan lawan. Nah kalau nggak yang ditunggu-tunggu nggak datang, mungkin kita cari-cari kali ya, gitu kan. Iya, tapi maksud gue yang tadi gue benang merahi adalah karena kalian sudah menang, ya betapa elegannya ketika kalian itu tidak usah mengcounter yang di bawah. Jadi kalian emang udah di atas aja. Jadi gue ngerasa bahwa emang yang terlibat di 02 emang keren-keren aja sih. Jadi gue akan jadi gimana? Jadi ada empatinya gitu loh ke orang yang lu nyinyirin. Simpati. Oh, empati. Iya, empati dong. Jadi misalkan gua 02 lagi di atas nih. Lihat dong kita secara survei di atas. Masih jauh kalian 01 03 misalkan gitu. Tweetnya model begitulah dan rata-rata memang ofensif gitu kan. Gua kan jadi kayak empati ke 01 03. Maksudnya, anjing lu udah di atas bener nih. Tapi kenapa lu nggak elegan gitu loh, maksud gue kenapa lu nyinyirin di bawah, udah lu di atas aja. Jadi kenapa kita akhirnya menunggu momen 02 kebalik,
karena kita menunggu. Nah ya kan lu sendiri kan yang kemakan ludah lu sendiri karena lu jelek-jelekin di bawah akhirnya kesalip kan. Nah itu yang akhirnya bikin kemarahan itu jadi berlipat ganda. Coba kalau kalian diam, maksudnya kalian lebih kalem gitu. Arahan dari Bapak Prabowo, dari Bapak Gibran di pidato-pidatonya ya. Oke. Bukan arahan ke gue langsung nih. Iya. Di pidatonya. Oke. Senyumin aja, jogetin aja, jangan tanggapi, cuekin. Itu arahannya. Oke. Tapi memang kan banyak yang juga yang namanya mendukung, namanya apa? Ketika itu di ini pengen kita kantor aja rasanya kan gitu, pengen kita ini. Tapi kalau misalnya lu bilang lu jangan gitu doang, udah lu fokus aja gini-gini. Jadi kayak nyuruh diem juga mal. Nggak boleh juga menurut gua. Ya tapi kan lu bisa cuma ngasih tahu visi misi atau enggak kinerja. Kalau menurut gua kita mainnya persentase dah. Nah ini seolah-olah contoh ya gini, kita kampanye makan siang gratis. Oke. Teman-teman pendukung yang lain tuh memframing seolah-olah program kita itu doang gitu. Kalau akun gue pribadi gue melihat ya Twitter doang gue, di Instagram menurut gue cukup teduh. Instagram gue, di TikTok gue cukup teduh gitu, biasa-biasa aja gue. Ada yang ini, tapi debatnya juga debat yang substansial gitu. Kalau Twitter tuh memang kan lebih liar, lebih barbar suasananya. Instagram gue ya komen rame-rame aja dan kayaknya lebih enak gitu, lebih teduh. Gue juga balas-balas ini lebih enak. Tapi kalau misalnya ayo dong lu dukung aja, gak usah nyenggol-nyenggol yang lain. Jangan manja juga gitu. Kan kita kompetisi nih. Iya maksudnya. Kadang-kadang ada ya gimana ya, sliding juga boleh kan. Yang penting tidak sliding ke kaki, ke bola. Bener gak? Iya benar, sliding juga boleh. Tapi kan kalau lu lagi unggul ngapain lu sliding orang? Maksud gua kan lu lagi menang gitu. Ya gimana ya, gak boleh dilarang begitu mal. Iya sebenarnya benar, gak dilarang. Cuma memang ya gua itu yang penting aja ini sih. Persentase. Kalau lu cek timeline gue, silakan scroll deh. Kalau gue nggak ngomongin yang lain, gue nggak ngomongin Pak Anies, Caimin, gue nggak ngomongin Slepet, gue nggak ngomongin Pak Ganjar yang lain-lain. Ada lebih banyak mal. Gue tuh kampanyekan makan siang gratis, gue bahas tuh IKN tuh kayak apa. Apa sih tuh makna visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 ada. Iya. Ini udah nggak nyenggol ya. Ya ada juga yang komen-komenin gitu. Iya itu. Lalu gue memutuskan yang lu sayangkan kenapa lu bales kan? Iya maksudnya kenapa pada counter sih ini orang-orang gitu. Itu dong sih. Karena gue balas akhirnya gue terkesan menyenggol pendukung lain kan. Kan gue senggol balik. Itu kan janganlah Zer, gak usah Zer gitu. Ya ada momen gue cuekin. Kalau yang aneh-aneh gue cuekin. Tapi kalau ada yang bisa gue manfaatin, gue manfaatin. Paham gak lu? Dan itu emang strategi kampanye aja mal gitu. Kan kemarahan itu semakin kemarahan itu kelihatan, semakin kelihatan juga mana yang santai. Iya benar, strategi kampanye, tapi untuk seorang relawan menurut gue cukup riskan gitu, kecuali lu dibayar. Itu doang. Gue masa riskan gue kalau lu relawan segitu ininya. Gue memahami perasaan swing voter kadang-kadang kan lembut ya. Itu kenapa dijelekin ya itu. Ini kenapa dijelekin? Ya kan. Voter lembut aja. Kan gitu. Ya oke, terus. Lembut kan. Itu kan yang lu, maksudnya argumen lu kan gitu. Iya kan nggak usah lu senggol lah gini gitu. Iya cukup program lu aja, lu cukup share programnya apa 02 udah gitu. Ya ada misalnya contoh desak Anies gitu. Iya misalkan. Ini belum gua ganggu nih, belum gua komen-komen apa. Bisa nggak lu capres lu gitu. Ini gitu kan. Yang kalau berangkat dari lu nasihati ke gua. Iya. Fokus aja lu desak Anies kan seru tuh. Belum pernah ada sebelumnya apa ngobrol gini kan gitu. Tapi yang gua terima yang banyak yang mention gue gitu. Lu jangan lihat apa yang gue tuh deh, kadang-kadang lu lihat apa yang masuk dah. Gitu. Iya soalnya kalau misalkan kayak desak Anies gitu, maksudnya kan acara itu ya udah, maksudnya itu ada yang bertanya dan rata-rata memang sejauh ini pertanyaan juga yang gila-gila, maksudnya yang orang wah ini kayaknya nggak ke filter deh sama banyak yang ganja medis lolos apa, pokoknya gue aja nanya soal LGBT segala macam. Jadi memang acara itu tuh ya pure ya udah ngasih tahu program apa segala macam gitu-gitu doang. Tapi kan tiba-tiba kok desak Anies itu apa segala macam, orang didesak Anies pada 02 kan gitu-gitu kan. Jadi seolah-olah tapi itu bukan didesak, itu di pasar yang teriak. Iya yang itu kan yang acara iya itu bukan desak Anies tuh ya jatuhnya. Pokoknya 02 gitu-gitu kan Pak Aniesnya di depan. Jadi gue ngerasa kalau ya nggak tahu kalau yang desak Anies ini jalan gitu, tapi yang dari dalam tanda kutip kembali lagi buzzer 02 ini itu tuh kayak akhirnya menyinyirin lagi acara desak Anies apa segala macam, cari kesalahannya lagi acara desak Anies. Padahal menurut gua
ya udah desak Anies jalan, ya udah kalian tim Prabowo mau bikin apa gitu Lah, doang. kita joget, kita apa juga kan begitu sama. Ya tapi kan habis itu nyinyir lagi itu Nggak, yang mana aja gua. yang di Bandung joget-joget tuh akhirnya dinyinyirin lagi kan. Ya, Katanya nggak bisa hidup membangun Indonesia kok joget doang, tapi habis itu ada yang Pak Anies yang lu kan. Gua bilang familiar dengan pertanyaan di atas. Ya itu apa ya, resah juga mah gitu kan. Resah maksudnya. Kemarin kita joget-joget berisik. Iya. Gitu. Terakhir ada yang bilang, ya itu kan yang joget bukan Pak Anies, pendukungnya. Oke. Pak Anies kan ada juga joget, cuman nggak boom kan, gitu kan. Ada juga. Iya. Soalnya memang akhirnya yang boom yang desak, dan memang itu kan ranah bidang dia. Oke. Memang kan kalau dipromosikan sesuai yang dia oke juga orang. Gue termasuk orang yang jujur aja, respect aja. Oke. Dengan desak Anies gitu, bagus gitu. Oke. Tapi ini datang ke gue, dan gue nggak bisa pungkiri kadang-kadang ada yang gue respons, dan mungkin ada beberapa respons gue yang nggak sempurna, itu aja. Gitu. Maksudnya gue terima gitu. Ada beberapa teman-teman juga yang DM, Bang, ini makin lama makin impulsif misalnya. Oke. Terlalu oh ya mungkin nggak usah kali ya, nggak usah gitu. Iya makanya. Tapi pesan gue sesimpel gini, Mas, sabar, ini sebulan lagi. Iya. Sebulan lagi. Nah mungkin lo akan jadi lebih pusing. Lo akhirnya tiba-tiba gue mute aja nih Zari ini gitu kali. Bisa kalau sampai Juni nanti. Kan kalau 2 putaran. Jujur kalau gue nggak tahap mute lu sih, tapi memang suka aja baca-bacanya, lucu aja. Sebetulnya lo kalau ada teman-teman yang nggak suka gue, harusnya lo nikmati itu, kan lo kan nikmati orang-orang yang nyerang gue balik kan. Ya gue cuma baca-baca aja. Gue banyak kan Patra gitu kan, temen lu juga gitu, kita Tirta bener-bener. Nah itu yang gue sayangkan, Bang, apa sih Mas, jangan tersinggung gitu loh. Oke. Kanter aja, itu kan liar tuh. Lu kanter, banyak kanternya gitu. David kanter gue. Ya lu Liverpool, kan emang Liverpool punya salah gitu. Gitu kan. Dan itu jadi kreatif aja gitu. Oke. Tapi kalau dibawa ke perasaan, menurut gue kalau bisa jangan, karena apa ya, Pilpres sementara, balik lagi tuh. Iya. Sementara aja. Kalau emang annoying, gue gak tahan ngeliat ocehan Zari, atau gue gak tahan ngeliat ocehan Ari Keriting. Ya mungkin mute, unfollow, itu pilihan. Gue unfollow juga banyak mah, yang unfollow ya gitu. Yang pas lagi 2024 ini doang gitu ya. Yang unfollow lu gitu. Berkurang banyak gitu. Tapi memang ya gue nggak mau bilang gue menikmati nih gue yang annoying, tapi gue juga lihat juga introspeksi. Oke. Gue menyadari senggolan gue tuh memang kadang-kadang memang ya bisa dibilang kampret nih gitu. Oke. Kan gitu, teman-teman pendukung gue lihat juga nih kan. Tapi kalau dibilang udahlah jangan nyenggol-nyenggol, kurang terima juga gue, karena gue juga disenggol gitu. Karena Bapak Prabowo, Mas Gibran juga disenggol gitu. Paham gak maksud gue? Iya maksudnya. Yang penting menurut gue, yang penting batasannya menurut gue. Gue tidak menyerang orang yang nyenggol tuh, tidak gue serang pribadinya. Tidak gue hancurkan namanya, kredibilitasnya, karirnya. Tidak gue bahas-bahas itu. Jadi bahas tindakan, maksudnya misalkan joget tadi ya, yang dibahas jogetnya bukan personalitinya gitu kan, maksudnya. Contoh ya, desak Anies, ada yang nyinyir. Desak-desakan emang gak lapar gitu misalnya. Desak-desakan doang gitu. Ada kan yang kayak gitu-gitunya. Fine loh itu. Mungkin menyebalkan karena kita mendukung A gitu ya. Paham gak lo? Tapi kita juga gitu. Joget-joget doang nih gitu. Tapi kalau udah sampai yang wah itu hati-hati stroke misalnya gitu atau apa, itu kan gimana jadinya, paham gak maksud gua? Iya. Dan lu atau body shaming atau apa, enggak, gua nggak pernah lakukan itu. Kalau lu lihat ya, dan itu resikonya terlalu besar untuk ini lo, maksudnya kayaknya apa yang lu lakukan dengan impactnya tuh berbanding terbalik gitu loh. Misalkan lu dengan tujuan orang mau nyoblos 02, tapi dengan gaya lu bertutur di sosmed jadi kebalikannya, jadi bukannya mau nyoblos 02 jadi benci sama 02 gara-gara tingkah lakunya itu kan yang nggak sebanding ininya, resiko dan apa yang lo bela gitu. Itu konter yang dirasain sama pasukan-pasukan itu gitu. Tapi kalau lo lihat TikTok tuh juga ada orang yang posting kipas angin doang gitu. Kipas angin, backsoundnya Pak Anies ngomong angin tidak ada KTP-nya gini. Iya. Itu yang post bukan gua. Gitu. Komen-komennya kalau di TikTok banyakan yang ini gitu. Satu mungkin perbedaan platform. Kedua,
mungkin ada orang yang memang secara personal menunggu-nunggu juga nih yang post siapa gitu. Karena kalau yang post yang orang lain mungkin beda rasanya mal. Iya. Itu dua. Ketiga, ya tanggung jawab mereka juga untuk melihat apa yang bisa dikanter balik gitu di guanya misalnya. Kita ambil contoh yang Liverpool aja, dikanter aja kan. Nah, lu juga cukup menikmati kanter-kanteran itu kan gitu. Iya. Dan itu tadi balik lagi gue bebas. Jadi kalau gue pribadi ya strategi ini yang gue rasain untuk gue pribadi dan untuk mendukung Pak Prabowo, oke. Marketing itu tidak sesempit. Lu apa tadi lu bilang apa? Yang mana? Orang jadi mau nyoblos jadi nggak jadi nyoblos. Iya, yang nggak jadi nyoblos. Nggak gitu gue membaca marketingnya rasanya nggak gitu. Iya. Jadi itu aja. Karena gue satu, tapi yang ke gue kan banyak tuh. Iya. Iya soalnya begitu tadi lu bilang di TikTok, oh Pak Anies ada kipas angin, terus Pak Anies ngomong gitu-gitu. Gua nggak ada ngerasa bahwa misalkan pendukung 01 jadi merespon segitu ofensifnya terhadap jokes-jokes itu, tapi justru ya udah jalan-jalan aja misalkan ya udah desak Anies tetap jalan apa segala macam live TikTok pendukungnya cek mah. Iya. Cek dia mah pendukungnya gila mah. Iya tapi ya itu dia maksudnya komen-komennya ya nggak gitu. Ibaratnya nggak dalam tanda kutip ya se ofensif 02 itu aja sih. Gue concern gue selalu ke situ sih. Soalnya tuh memang akun gede-gede ini apa itu. Twitter yang lu lihat Twitter? Ya misalkan Twitter kan kalau di Instagram TikTok sebenarnya damai-damai aja hidup kita. Iya kan damai-damai aja kan. Tapi kan ini kita ngomongin ranah Twitter nih. Dan lu juga beberapa kali cuma selain gue siapa emang? Ya adalah. Nanti kita ini aja lah dan netizen tahu. Misalkan ada yang pokoknya gitu-gitu deh. Parahan gue cebokin tuh ada yang gitu-gitu kan. Ini apa partai sosmed. Iya. Partai sosmed. Enggak tahu, makanya kan lu yang ngomong partai sosmed 02 kan? Iya, dia kan udah declare. Nah, udah declare kan? Nah, udah. Dia mah enak enggak ada mukanya, enggak ada yang tahu. Iya, Kurawa 02. Kurawa mah PSI, emang PSI. Nah, iya kan? Jadi kan maksud gua kan jadi timeline gua bukannya gimana-gimana, maksudnya gue juga follow pendukung 01, pendukung 03. Tapi wajah-wajah kalian ini selalu ada di for you gua dan itu selalu menyerang semua. Karena jadi itu doang. Karena wajah kita ini yang nyerang. Jadi kita ngomong A. Ada orang ke-trigger kan misalnya gitu. Nah, yang ke-trigger banyak. Yang komen banyak, yang ini. Jadi masuklah di for you gitu mal. Ya karena lu senggol itu doang Jar, maksudnya karena disenggol doang. Ada juga yang kagak. Iya maksudnya memang ada yang kagak, tapi rata-rata. Contoh deh, lu lihat yang gue pin mal. Sehat-sehat Bapak. Ya yang foto sama Pak Prabowo kan. Coba lu lihat tuh banyak negatif apa enggak ya? Positif aja kok. Iya gue baca kok. Ya pasti ya kayak gitulah karena kelihatan nih mana yang bos mana yang jongos gitu-gitu kan ada lah. Iya karena lu yang meng-create itu maksud gua dan gara-gara kemarin. Iya gara-gara sebelum-sebelumnya ini kan akumulasi aja dari tindakan-tindakan lu gitu doang Zar. Lu harus pantau bener-bener dari gua sama sekali nggak nyenggol. Ya ampun mal, lu kalau search Zari, Hendrik, Anies, banyak kan mujinya dari dulu apa segala. Nanti deh kapan. Tapi ini masukan buat gua, oke deh. Nanti gua puji-puji. Gua. Gak usah juga, nggak apa-apa. Tuh kan memang. Ya nggak maksudnya ya udah aman, kasih tahu program makanya, aja. Culture yang mau dibangun nih di khususnya platform X nih kayaknya. Pokoknya lu dukung dukung 01 boleh, 03 nggak apa-apa gitu. Tapi kalau 02 you are my enemy gitu kan jadinya suasananya. Ya karena dia atmosfernya di-create segitunya untuk nyinyir. Jadi kayak bukan yang gua tangkap tuh kalau di X tuh selalu bukan perang visi misi nih jatuhnya. Jadi kayak perang kekurangan, ngerti gak lu? Kayak ya semua kan gue selalu bilang juga waktu itu juga di acara-acara yang lain tuh sering bilang kita kalau nyari paslon yang sempurna banget 100% nggak ada, semua pasti ada kekurangannya. Lu sebut deh 01 ada kekurangan, 02, 03 semua ada kekurangan gitu. Ya udah maksudnya kita tahu kekurangannya. Nah sekarang kita mau tahu kelebihannya apa gitu. Berarti yang dikasih tahu ke kita tuh apa program kerja kan gitu kan, visi misi. Kenapa gue harus milih Prabowo, kenapa harus milih Ganjar, kenapa harus milih Anies. Itu yang kita pengen tahu. Sementara atmosfer yang dibangun di X ini terutama itu akhirnya menjatuhkan kekurangan. Lu juga gini. Jadi yang gue tangkap tuh selalu kekurangan Jadi gini, gitu loh. Di X, platform X tuh memang itu juga yang gue sampein sih ke teman-teman pendukung paslon 2. Kita Twitter nih pasukan nih kurang nih.
gitu. Jadi pas gua ngomongin misalnya kayak program apa segala, ya teman-teman pendukung yang lain banyak kan yang nyinyirin, tapi nggak sebanyak kalau gua nyenggol. Nah, nyinyirin atau nyerang ada aja gitu ketika gua post, dan mungkin itu jadi nggak lewat di lu karena yang nyerang dikit gitu kan. Gitu. Dan akhirnya ketika pas ada momen-momen gua nyenggol, jadi rame. Balik lagi kan misalnya tweet Kurawa gitu ya. Itu kan misalnya bahas apalah gitu. Tapi kalau lu cek mungkin dia juga akan lebih banyak ngomongin Bapak Prabowo nih, ini programnya. Gua termasuk ada salah satu postingan gua ngomongin makan siang gratis, sama ngomongin IKN, itu juga rame malah. Karena ke-trigger gitu kan. Ada gue bahas, jadi ini bagus daripada A gitu. Kan ada perbandingan kan. Ada kalau dari copywriting tuh kita ada majas perbandingan. Kita harus perbandingan sama yang kurang kan gitu. Kenapa ini bagus? Karena ini kurang. Itu kan kompetisi Pilpres kan gitu kan. Gitu. Banyak juga yang nyerang gitu. Cuman itu akan lebih nongol di For You itu tadi ketika banyak pendukung-pendukung yang berusaha untuk membela, mengkantar, nyerang balik apa segala gitu-gitu. Tapi ketika gue post misalnya pure ini loh program apa segala, kan tidak masuk. Oh jangan dong, nanti orang tahu nih gitu kan. Akhirnya tidak lewati For You karena dari segi engagement mungkin jadi lebih sedikit atau apa, kan bener kan. Tapi gue ini koreksi juga, tapi gue mungkin sekarang bisa memastikan bahwa kebanyakan gue lebih bahas programnya dan apa kebaikan kelebihannya. Tapi tetap gitu, tetap gitu. Yang lu tuntut tuh 100% ngomongin kelebihannya dong. Nggak boleh lo ngomongin kekurangan lawan. Nggak boleh juga maksud gue gitu, paham gue. Iya, itu hak asasi juga. Mungkin nanti persentasenya gue kurangi lagi gitu aja kali. Iya mungkin, karena lu tweet terakhir aja lu ngomongin panjang lebar tuh soal program Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju. Tapi kan lu tetap nyinggung itu yang tidak ada di paslon 01 dan paslon 03. Maksud gue kenapa ada kata-kata itu Zar gitu? Kan itu udah bener ini Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 udah kan gitu. Mal, pendukung yang punya kejernihan berpikir itu tidak tersinggung sebetulnya. Ini yang gue mau sampaikan ke swing voter. Tidak ada gitu. Ini kita paling relevan loh gitu. Iya. Ya, apa sih iklan apa? Shampoo lain ada bahas nggak apa-apa malah itu jual kan ada yang perang XL Telkomsel Indosat misalnya gitu ada perang-perang gitu mah ada. Yang penting gue tidak sebut paslon mana. Ada lu sebut 01 03. Enggak, yang itu yang visi ini postingan visi. Visi. Soalnya gue bilang itu tidak ada, itulah yang tidak ada di paslon 01 dan 03 kenapa ada kata-kata ini gitu. Enggak, itu yang tidak ada di paslon lain. Lu cek lagi baru gue tweet itu. Ada yang orang gue baca kok 01 03 paslon ada. Paslon lain. Gue bilang paslon lain, tapi memang kan siapa lagi kalau bukan 01 03. Iya karena itu. Iya. Nah, itu kan lu pas baca gitu. Iya, maksud gue yang kayak gitu-gitunya aja gue gimana ya itu keresahan gue aja sih, kayak nggak perlu lah kayak gitu. Maksudnya elegan dalam pengertian elegan tuh ya udah Indonesia Emas 2045 Indonesia Maju udah keren Zar gitu. Kita beda pendapat. Nggak ada masalah kan, kita juga nggak musuhan Zar ini. Iya paham, makanya ini gue gemesnya adalah lu janganlah itu satu kalimat. Aduh mana sih, lu cek deh. Coba ya cek ya. Ada kok. Nih, ya kan lu pengennya kan udah itu udah bagus lu ngomongin tuh bersama karena kita gini. Iya maksudnya gini. Kayak jadi gue nangkapnya ini apa SOP apa gimana sih gitu. Enggak mal, itu kan gue kan copywriter, gue ada copy tulis, gue content writer, gue memahami lah seni majasnya, orang akan merespon yang mana apa segala. Mana ya itu? Oh ini visi misi Prabowo Gibran kan lu udah ngepost. Mana sih? Nah ini tuh nggak ada 0103 mal, jangan ngarang lu. Ini visi yang paling relevan dan masuk di visi. Oh ya paslon lain, visi paslon lain. Oh ya benar-benar. Ya maksud gue kata-kata ini kan ini visi yang paling relevan dan masuk akal dibanding visi paslon lain. Maksud gue kan nggak apa tuh kan itu makanya lu. Iya itu kata-kata itu lah maksud gue. Jadinya kenapa lu masukin kata? Memang bener nggak apa-apa. Ya itu nggak ada rulesnya strict kalau lu nggak boleh ngomong gini ya, iklan lu nggak boleh, memang nggak ada. Cuma kan ini tuh ke apa jatuhnya ya? Ini bukan etika juga sih jatuhnya. Mas, itu terjadi di debat loh. Itu dilakukan Pak Anies, Bapak aja nih yang tidak tahan oposisi. Iya sebenarnya. Fine Memang fine. Yang penting kita kesel, gemes boleh, tapi jangan sampai jadi wah gitu. Ngerti sih, lo paham gak sih? Iya. Pak Prabowo juga digituin, gue rasa juga dia nggak akan sampai benci Pak Anies gitu. Bapak sendiri yang tidak tahan oposisi, Pak Prabowo balas ya. Bapak kan saya yang usung gini-gini. Ya itulah apa warna-warninya gitu. Iya, karena itu
debat capresnya kan. Maksud gue kan kalau jubir-jubir, maksudnya dalam tanda kutip jubir-jubir ini ya, yang kita nantikan kan emang sebenarnya mengusung kelebihan para paslonnya masing-masing kan, sebenarnya itu kan. Jadi kalau misalkan ada berasa yang wah ini nyinyir banget, itu tuh jadi ya hilang empati yang tadi kita bahas itu doang Zar sebenarnya. Sementara tugas kalian ini adalah kayaknya itu harusnya membersihkan nama baik paslonnya gitu. Iya, itunya yang gua kayak kenapa sih jadi gitu doang Zar sebenarnya Zar. Jadi emang ya ini penilaian kembali lagi penilaian masing-masing. Gue pasti beda sama orang lain, gue pasti beda. Cuma gue terganggu dengan itu doang. Kalau tadi lu bilang debat, nih nyerang-nyerang kayak gini, ya debat oke, memang saling serang ya. Tapi kalau dibilang apakah gue suka dengan saling menyerang, ya kadang-kadang ya enggak juga. Tapi kalau misalkan itu kayak misalkan kayak kemarin deh, misalkan debat cawapres yang paling gampang ya. Caimin waktu tumpengan ikut, sekarang mentang-mentang ikut Pak Anies. Gue menikmati sesi-sesi seperti itu. Jujur gue nggak bukan orang munafik lah. Itu kan saling nyerang gini-gini. Enggak, gue menikmati gitu. Tapi jatuhnya jadi kayak ya gitu. Udah debatnya mungkin nggak substansial. Terus habis itu programnya jadi kita nggak nangkap maunya apa sih. Tapi pertanyaannya sudah menyerang juga kalau pikir tuh. Iya sebenarnya. Saya minta tips, ya kan. Itu kan mengarahnya kan lu tahu tuh. Nah masa kita tidak boleh counter. Yang dilakukan Pak Prabowo sebetulnya itu. Nah itu sebetulnya kadang beberapa pendukung gemes, Pak kenapa nggak balik? Nggak mau. Tapi akhirnya jadi apa? Yang rame di ulti, wah ini. Iya jadinya gitu kan. Tidak berkutik. Makanya ini seni ini memang agak sedikit punya pengaruh sih memang psikis, apalagi swing voter apa segala. Tapi percayalah, menurut gue, ketika lo mendengar apa, jangan ngerem aja. Coba lanjutin dulu, tabrak sampai ke apa sih sebenarnya nih yang mereka mau nih gitu menurut gue. Oke. Apa sih mereka mau? Apa sih visi misinya gitu. Tapi kalau gua nggak, tadi contoh ya, ini secara gua memahami kalimat gua ini aja gitu. Kalau nggak ada endingnya di situ gitu. Iya. Sebetulnya itu kan pesan supaya ya gua mempelajari juga gitu. Iya. Makanya gua serahkan perbandingan. Tapi poin utamanya adalah visinya ini gua bahas. Tapi harus gua paham gak lo? Iya. Soalnya waktu itu pernah Mamat datang ke sini, perang presiden ini nih yang 2024 ini emang perangnya itu belum ada yang substansial, belum ada yang visi misi banget, yang programnya apa. Kita tuh masih kekurangan terus. Bahkan Mamat tuh waktu datang ke sini ngomongin soal kita tahu soal selalu kekurangan pilpresnya, capresnya. Kita nggak pernah bahas di programnya apa segala macam, dan itu tergambarkan ketika debat beliau ini kan, saling nyerang. Jadi memang yang kita harapkan dari para jubir-jubir adalah setidaknya jubirnya kita tahu apa yang paslonnya ini usungkan gitu. Akhirnya kan kadang perang juga gitu. Tapi, maksudnya bicara dari program, ini gue tanya lo, gue tes deh, lo sebagai swing voter deh atau kameramen gitu. Menurut gue siapa yang paling berhasil mengampanyekan program visi dan misi itu justru paslon 2. Makan siang gratis dari? Ya paslon 2. Tuh kan sampai kan. Tapi kan internet gratis 03. Hilirisasi 02. Tuh bahkan lu juga nggak kalau 03 sama 01 coba kan. Hukum, naikin hukum. Iniin hukum 03 ada. Keberlanjutan IKN 0203. Iya kan. Sampai aja. Terus lumbung pangan. Iya 02. Terus dana desa 1 miliar kartu sehat gitu sampai juga mah. Sampai. Iya sampai kan. Tapi yang dinikmati dari segi entertainment memang debat. Lu kalau nonton sinetron pasti ya ini lu juga kan penulis film juga, lu penulis ini. Lu tahu kalau nggak ada konfliknya itu kan nggak jadi cerita. Seru. Iya. Tapi ya gitu. Maksud gue jadinya tuh ya itu aja sih, soal elegan sama nggak elegan aja. Dan memang akhirnya kan kesalahan terus yang diungkit, yang kayak misalkan contohnya wah ini berarti kalau dukung 02 berarti kita mengusung menaikkan nepotisme, berarti kan merusak demokrasi segala macam. Yang kayak gitu-gitunya kan, jadi kan kita jadi kayak kenapa selalu kesalahannya aja, sementara paslon lain semua punya kesalahan gitu, Zar. Jujur itu yang gue sayangkan. Makanya apa yang gue lakukan, respons. Gue juga mungkin gue nggak terlalu harus respons. Sebenarnya kan arahan dari Mas Gibran Pak Prabowo juga gitu. Udahlah, cuekin. Tapi kan relawan-relawan juga kan
jangan gitu Pak, saya nggak terima Pak, gini-gini. Oke. Pak Prabowo kemarin diginiin sama Pak Ganjar di debat, sama Pak Anies juga kan ada pendukung-pendukung yang Pak kenapa nggak ini sih Pak, aduh ya ampun harusnya bahas gini dong. Ada Iya. yang kayak gitu-gitu juga, Iya. gemes-gemesnya juga. Tapi itu salah satu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Ya nggak usah. Malah yang dia bela Pak Jokowi malah tuh kalau yang bilang demokrasi ini sekarang gini. Oke. Ya kan kalau lihat di debat. Gitu. Ya, dan lu kalau menanggapi soal MK itu jadi gimana kalau dari versi lu? Perspektif aja mal. Gue perspektif. Gue nggak mau berdiri di satu posisi aja, and then gue tinggalin itu. Gitu. Oke. Perspektif gue yang pertama adalah gue senang ada anak muda. Oke. Anak muda. Oke. Ya gue balikin ke lo aja gitu. Nggak apa-apa atau jangan ada anak di bawah 40 tahun, 36 tahun jadi cawapres. Nggak apa-apa gitu kalau gue. Ya gue juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gitu. Tapi Zar, apakah gimana sih, di mana hati lo melihat pelanggaran ini gitu? Oke. Gue sampai kepada satu titik di mana gue jujur aja menyayangkan. Ada berita ini beredar apa segala. Prosesnya kalau nggak salah juga masih berjalan kan? Iya, masih Apakah proses itu, hukumnya. apa itu pelanggaran atau tidak apa segala. Gue juga salah satu orang Sudah yang pelanggaran, Jar, itu mau enggak, udah. maksudnya si Usman ini kan mau ini kan? Oke. Mau bela diri juga apa gimana, gue juga. Ya pasti ada nggak terlalu begitulah, ngikutin. kalau sidang mah pasti ada begitu. Pasti Cuma kan begitu. kalau dinyatakan bersalah mah udah. Ya gue menyayangkan gitu. Oke. Tapi apakah ini jadi keputusannya seperti apa? Oke. Ya kita lihat. Tetap ada 3 paslon. Beberapa teman-teman dari 03, Pak Mahfud juga bilang tidak ada pelanggaran hukum. Oh, Nah. Pak Mahfud ngomong gitu. Iya gitu. Oke. Etika kan, cuma etika. Oke. Nah, yang melanggar juga hakimnya. Yang kebetulan paman, ya kan gitu kan. Oke. Gitu. Nah itu kan tersambung. Tapi kembali lagi menurut gue ini salah satu tantangan juga. Percaya deh, itu merugikan nggak? Apa nih maksudnya? Merugikan nggak dipilih nih Gibran? Merugikan nggak? Merugikan paslon Gibran nggak dari segi suara? Karena kan itu negatif. Iya dong. Oke. Tapi ya itu resiko yang dipilih dan itu juga diserahkan kepada rakyat. Lu pribadi berhak untuk punya alasan. Ya sudah, ini banyak. Gue beberapa kali gue naik gokar juga gue tanya drivernya. Gue udah mulai kayak gitu tuh sekarang gue naik gokar tuh. Oke, Pak condong kemana? Wah tadinya saya Pak Prabowo, tapi gara-gara ini. Gara-gara MK jadi nggak jadi. Nah itulah demokrasinya. Makanya yang diserahkan kembalikan ke rakyat. Kalau tidak suka dengan itu atau kalau misalnya itu jangan dipilih gitu. Ya paslon 2 selalu ngomong gitu kan, biarkan rakyat yang memilih, kalau emang nggak suka ya udah, kalau enggak ya udah nggak usah dicoblos gitu kan. Ya, and it's fine kalau misalnya lu bilang gini. Tapi kalau misalnya lu bilang dinasti, there is no dinasti sebetulnya di negara demokrasi, nggak ada. Oke. Nggak ada. Karena rakyat yang nentuin. Terus apa nepotisme ya buktikan apanya gitu. Oke. Itu kan yang kayak gitu-gitunya maksud gua ada alasan-alasannya gitu. Tapi apakah ada salah satu paslon yang suci? Menurut gue juga tidak. Ya kalau itu ya kita pasti kalau dalam tanda kutip ada kesalahan nggak di paslon lain, semua punya kekurangan kesalahan masing-masing lah gitu. Emang nggak bisa itulah. Cuma memang. Terus balik lagi ke Pak Prabowo, kepemimpinan. Kalau gue Oke. lihat ya kepemimpinan yang paling kepemimpinan adanya di Pak Prabowo. Ya kan kita kan yang mau kita pilih kan presiden gitu. Di bawah presiden ada menteri-menteri gitu. Di atas presiden cuma rakyat gitu yang milih dia gitu. Oke. Nah ini gue yakin lo akan gak suka dengan ngomong ini, tapi gue bilang kalau paslon lain mungkin ada perasaan-perasaan terbeban sama orang-orang yang di belakangnya, sponsor-sponsornya dan lain-lain gitu. Nah itu salah satu juga gitu. Parpolnya gitu aja lu pasti mau bilang gitu kan, terbebani parpolnya, udah gitu aja pasti ada ngomong gitu lu. Ya, itu perspektif. Tapi gue mau lihat dari kacamata anak muda. Nah ini salah satu yang dikampanyekan nih menurut gue. Sama tim yang kalau gue lihat tim paslon 2 itu pasti akan selalu bahas kata ini, yaitu bonus demografi. Bonus demografi adalah Indonesia nanti akan punya suatu momentum di mana 60% lebih penduduk kita itu adalah usia produktif, usia muda, generasi muda. Oke. Makanya perlu nih ada Mas Gibran gitu. Nah, disiapkan kayak gitu-gitunya perspektif. Jadi gue menyayangkan ketidakmulusan proses yang berjalan. Tapi gue nggak mau berhenti di situ. Gitu, itu aja. Kan gue swing voter nih Jar. Dan gue itu belum tahu mau nyoblos siapa. Kalau menurut lu kenapa gue harus nyoblos 02? Nah itu cakep tuh. Kenapa gue harus nyoblos 02? Gini Mal. 2 kata yang menurut gue perlu lu kulik nanti, yaitu adalah kepemimpinan strategik.
dalam kepemimpinan strategik itu artinya kita sadar bahwa nggak cuma ada momentum-momentum yang baik kayak bonus demografi, terus gimana kita bisa ekonominya tumbuh, terus kita jadi keluar dari middle income trap. Tapi ada tantangan-tantangan yang kayak perang nih Mal. Perang di Timur Tengah, ada perang Rusia, dampaknya juga sampai ke kita. Terus ada tantangan-tantangan lain, contohnya adalah ancaman krisis baru, wabah baru, terus krisis pangan, terus masalah geopolitik dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sesuatu yang kita harus pikirkan juga dalam skala yang luas gitu. Nggak cuma Indonesia, apalagi kecil gitu. Di Indonesia pun juga ada masalah-masalah yang kalau kata Pak Prabowo bilang di debat cawapres tidak sesederhana itu gitu. Nah, gue melihat bukan hanya satu orang. Gue usahakan. Kalau mungkin 2014 gue cuma melihat Pak Prabowo deh. Terserah deh siapa wakilnya gitu. Tapi sekarang ini yang gue coba lihat adalah Pak Prabowo. Terus ada perwakilan milenial Mas Gibran. Lalu ada Koalisi Indonesia Maju. Menggambarkan kesolidan, kekompakan putra-putri terbaik bangsa yang punya kesamaan tekad tuh disatuin, dirangkul gitu. Mungkin orang-orang kayak kita juga yang mantap di bidangnya Mal gitu. Kayak lu mantap di bidang lu ini. Gua mantap di bidang mungkin di tulisan, terus ekonomi kreatif, itu semua tuh harus dirangkul gitu. Dan itu butuh pemimpin yang memang sekarang nih ada di paslon nomor 2 nih, di Koalisi Indonesia Maju namanya gitu. Terus dari segi visi dan misi menurut gua itu tadi yang di tweet gua paling relevan. Bersama tuh artinya bukan satu orang doang yang diandelin gitu. Bukan satu orang doang yang dianggap setengah dewa yang bisa mengurusi, menyulap Indonesia cering jadi makmur dan adil gitu. Tapi bareng-bareng gitu. Terus Indonesia Maju jelas gitu, mau diukur tuh kita tuh maju jadi negara maju. Kita tahu kan ciri-ciri negara maju tuh gimana. Terus menuju 2045. Jadi ini bukan disulap Indonesia untuk selamanya adil dan makmur jadi negara itu utopia. Enggak nih. 2045 nih gitu. Nah 2045 kalau misalnya bayangkan itu ada anak kita Mal. Gue melihat dukungan gue ini bukan hanya sekedar gue ngefans sama satu orang apa segala, tapi gue melihat apa ya kira-kira yang bisa berdampak khususnya ya buat anak-anak gue. Karena kan gue bapak nih sekarang. Jadi kacamata gue tuh beda lagi sama kacamata gue di Pilpres kemarin yang gue belum punya anak, gue belum berkeluarga, tapi gue melihat itu. Makanya gue melihat kalau udah sadar sama itu, gue lihat apa sih mau dibangun, jembatan buat generasi muda Indonesia emas nanti maju. Makanya yang mau disiapin apa? Generasi emasnya, gizinya mau dicukupin. Kalau gizinya udah cukup, baru bisa tuh dapat pendidikan yang mantap. Ya kan ini kalau kita ngomongin pendidikan aja dulu gitu. Tapi orang-orang yang masuk tuh kagak nangkep gimana? Lo kasih satu anak satu laptop deh, misalnya program itu luar biasa banget dah. Misalnya itu bisa direalisasikan ya? Iya, direalisasikan gitu. Tapi kalau gizinya nggak bisa nangkep tuh anak buka laptop buat apaan? Ya kan, cuma jadi nampan mungkin laptopnya. Makanya itu paling jelas, paling relevan, terukur gitu. Nyinyirnya ada kan memang duit dari mana apa segala. Tapi itu semua ya kan ada lah. APBN atau bukan? Gitu. Nah itu gue juga bisa jawab gitu. Dari APBN gitu. Makan siang gratis itu kan ada pengaruhnya selain ke kesehatan ada juga pendidikan. Terus dari bantuan sosial, terus juga dari ketahanan pangan gitu. Tapi selain itu ada sumber pendanaan baru. Makanya kita kencang juga kampanye ini hilirisasi. Jadi nggak cuman kepikiran APBN cukup nggak ya, tapi gimana caranya pertambahan uang negara ini ada gitu. Makanya naikin pajak, Gibran maunya tuh kan. Itu bukan pajak. Rasio tax ratio. Nggak, fokus di hilirisasi kalau ngomongin soal pertambahan pendapatan negara menurut gua. Bahan-bahan mentah ada 21 komoditas mau kita olah di sini nih. Dari zaman POC tuh kita nggak olah di sini gitu. Kita kirimnya keluar gitu. Contoh misalnya kita jual aluminium nih gitu. Bahan mentah kita kirim nih. Udah jadi TV baru dijual ke kita. Kita yang lagi yang beli gitu. Padahal di sini ambil emang. Dulu tuh gitu. Nah, Pak Jokowi udah mulai stopnya di nikel nih. Kita kan nikel nomor 2 ya. Nah, yang lain kita mau stop juga gitu. Satu demi satu. Kalau gue lihat, gue cium beberapa komentar gitu, ada yang bilang belum mampu kita, belum, jangan dulu atau ini. Tapi begini-begini aja kita. Jadi nggak bertransformasi bangsa ini gitu. Ya udah dia import lagi bahan mentah, import lagi gitu. Makanya gue tanya, Zar gimana caranya kalau lu mau menghasut gue? Saran gue lu
kulik deh hilirisasi. Oke. Itu benar-benar modal kita untuk maju tuh. Maju itu cuman dari situ gitu. Itu menurut gua. Oke. Makanya ini perlu dilanjutin. Selebihnya ya, program ini bukan program yang mudah. Balik lagi bentuk tim. Lu lihat deh dari yang lain mana yang, lu udah nonton Air belum? Film kan, film ini Nike itu kan, Jordan. Jordan Nike, ya nonton Air, nonton. Lu tahu alasan Jordan nolak Adidas tuh kemarin? Tahu. Kenapa? Ya soal nggak dispesialkan aja. Kalau di Enggak. Nolak kan Nike maju nih nomor 3 nih kan. maju nomor 3 kan pertama Paling si Converse dulu, Iya, Converse. Adidas, Converse kan. Paling oke Adidas kan. Iya dia Saat dia zaman itu. maunya Jordan maunya Adidas. Iya. Jordan maunya Adidas. Kalau Converse kan Jordan nggak mau disamakan. Maksudnya bukan nggak mau disamakan. Jadi kan ada Larry Bird, ada Magic Johnson. Tapi kalau lo lihat Matt Damon salah satu alasannya dia ngomong ke emaknya Jordan tuh ngomongnya apa? Ya lu dispesialkan di sini. Enggak, internal Adidas Oke. lagi goyang. Gitu kan alasannya. Ya dan ini apa? Ya nanti yang nonton, yang datang langsung bukan CEO-nya apa segala Iya, macam itu kan. Gitu. Jadi Sama internal Adidas kan lagi perebutan tuh kan. Oke. Iya kan kakak itu gitu. Oke. Makanya kalau menurut gue ya gambaran kesolidan, kekompakan itu kelihatan gitu dari sini, emang proper niat gitu. Yang mau dicapai juga ini. Maksudnya di timnya Pak Jokowi, di tim Gibran dan Pak Prabowo ini timnya lebih solid. Solid solid gitu. Oke. Walaupun memang ada beberapa orang yang mikir, wah hati-hati tuh gitu kan. Kalau elit-elit rukun nih rakyatnya hancur nih gitu. Tapi pemerintah yang kuat penting, apalagi nih, maka balik lagi tantangan ke depan. Kita nih pasti diganggu lah. Oke. Gue nggak bilang hati-hati lah sama negara luar ini sama ini, tapi kelihatan lu kalau baca-baca kelihatan tuh. Kita nggak ada yang, kita pas stop ekspor bahan mentah nikel tuh kan, kita di boykot, di apa malah gitu. Karena emang ini kan kaya nih kita. Makanya kalau lu perhatiin nih pidato Bapak Prabowo tuh, Indonesia ini negara kaya, kekayaannya tuh harus buat rakyat gini. Okay. Orang-orang mikir kayak apaan sih nih gitu kan. Tapi gue salah satu yang trust banget sama itu gitu. Kaya, bukan nggak kaya ini gitu. Gimana caranya ini bisa maju. Nah momentumnya itu Indonesia Emas 2045. 2030 tuh kita sampai di bonus demografi. Jadi memang ini tuh mesti dilanjutin, bukan mundur. Dan harus ada speednya. Nah salah satu yang mendukung speed itu tuh pemerintah kuat. Nah gue salah satu yang mau naruh percaya itu gitu. Kalau misalnya gue udah percaya kayak gini, tiba-tiba di ke depan lain gitu ya, gue pukul kepala gue dah gitu. Apa yang gue percaya gitu. Kan ada juga tuh yang ngomong kan, wah gue sempet percaya tuh presiden nyebur ke gorong-gorong gitu kan ya. Iya. Sekarang MK nih. Tapi gue melihat perspektif yang lebih luas aja gitu. Indonesia mau maju. Dan menurut lu 10 tahun Pak Jokowi ini termasuk sukses berarti menurut lu ya? Sukses mau landasan yang dia udah bangun nih gitu. Kan kerja tinggal dimaknain aja nih legacy yang udah dia bangun gitu. Oke. Berarti itu ya, ini lu ya, apa namanya, biar gua mencoblos 02 ya. Soal kesolidan apa segala macam. Dan kepemimpinan tadi apa namanya, produk lokal, intinya tentang produk lokal beberapa segala macam ya. Jadi memang ya gua semoga aja dari lu bilang tadi suruh kulik anjing susah banget. Hilirisasi ya, gitu. Bahan-bahan mentah diolah di sini. Ya makanya nanti semoga atau abis ini gua langsung kulik nih gitu kan. Wah gimana segala macam. Karena gua masih swing voter nih, yang kembali lagi nih. Cuma biasanya gua sebelum udah biasa gua baca-baca komen-komen dulu kan, tadi kita upload foto tuh gua. Nah ini kita coba kita lihat ya. Ada pertanyaan apa aja nih buat Zari nih. Apa sih ada dari Bang Adi lucu banget. Ada mal tolong tanyakan ke Zari apa kiat-kiat untuk tetap tabah sabar. Kan gitu apa? Aduh. Iya kalau anak itu gimana kiat-kiatnya biar harus perspektifnya ke politik aja kan. Ya enggak lu sendiri, mental lu sendiri gimana biar tetap tabah dan sabar. Ya gue juga salah satu yang membutuhkan kiat-kiat itu ya, karena kesabaran kan memang salah satu yang diuji dalam hidup ya. Tapi kalau menurut gue kiat-kiatnya adalah kita bisa filter apa yang positif dan negatif. Oke. Kan segala hal energi baik negatif atau positif itu kan masuk aja kan, lewat aja gitu. Pilih-pilih aja mana yang mau kita ambil. Makanya kalau mungkin kalau konteksnya Bang Ading gue lagi diserang, ya
gue udah punya, sebelum gue mau membaca itu gue harus punya pegangan bahwa gue menaruh simpati sama siapapun yang marah sama gue. Makanya gue pikir positif dulu. Mungkin dia dalam keadaan juga mungkin lagi lapar atau ada masalah di dalam kehidupan nyata, terus dia coba lampiaskan ke gue. Kan banyak kan di medsos kayak gitu mah gitu. Ya kan, atau ya gue nggak tahu apa yang mereka alami di hidup mereka gitu. Jadi gue coba taruh simpati itu. Nah ketika gue bisa bersimpati atau berempati sama orang-orang yang nyerang gue atau apa, barulah gue bisa sabar gitu. Oke, berarti itu tipsnya tuh ya, empati itu Bang Ading ya, terjawab ya. Tadi dibayar berapa sama 02 Zar, sudah dijawab juga ya. Sebenarnya 80 T gue dibayar. Wah. Untuk mengurus polusi. 80 T mengurus produksi anjing. Mengurus polusi. Polusi, iya. Terus analogi tweet Liverpool itu gimana ceritanya? Kenapa lu tiba-tiba keluar analogi tweet Liverpool? Itu penjelasannya sesederhana. Gua ini lagi di puncak. Kalau lu lihat nih kemarin, gua tuh lagi seneng banget. Arsenal kalah lagi, Arsenal kalah lagi, makin jauh lah doi gitu. Iya. Liverpool baru menang lawan Newcastle kemarin 4-2. Iya. Nah, sebetulnya konteksnya adalah gua habis menyaksikan cuplikan golnya nih 4-2. Gitu kan. Newcastle itu. Ya, udah pokoknya gue happy banget deh. Udah makin jauh. Ya terus udah berangkat dari situ gue Liverpool. Terus Liverpool siapa sih rival yang paling nyebelin nih kan? MU. Nah kalau lu lihat MU sekarang kan habis kalah lagi gitu di bawah gitu. Ya udah. Itu konteksnya adalah konteks klasmen, bukan sejarah Liverpool yang tidak mau disebut orang British, maunya disebut itu kan. Iya kan, dia lebih ke situ kan. Ya kan kayak gitu. Terus Liverpool ada sejarah yang 96 orang, terus waduh macam-macam itu larinya. Tapi konteks gue cuman gue lagi di puncak dan lu belum tentu lolos ke 4 besar. Gitu. Liverpool nggak pernah nyogok ini wasit. Iya, nggak pernah nyogok wasit buat masuk UCL. Ya itu gitu. kan counter kreatif. Gue terima itu gitu. Justru yang makanya strategi gue adalah gue menunggu itu. Gitu. Berarti analogi itu sebenarnya analogi puncak dan lu ditunggu ada orang komen kayak gitu ya. Tapi klasemen berarti lu yang lu bahas di sini klasemen. Masuk gak? Enggak juga sih. Masuk dong. Enggak. Survei lagi di mana? Ini survei konteksnya. Berarti lu ngomongin survei. Survei. Prabowo masih di atas. Ya kan, Pak Prabowo masih survei masih tinggi sisa kan. 4% nih mah buat 1 putaran. Nah berarti sama dengan klasemen Liverpool ini tadi. Cuma kan Liverpool tadinya nggak langsung pucuk, masih ada Arsenal kan. Berarti kan nggak masuk juga analoginya kan. Enggak, bukan. Konteksnya gue habis nonton gue di puncak itu yang tadi. Sekarang berarti kan. Yes, jangan ngomongin ini yang pada diomongin sejarah. ABC gitu. Iya. Itu. Ya masalah itu juga tidak menjawab. Maksudnya kayak gue Liverpool, lu MU gitu. Gue bilang aku. Jadi gue nggak bilang Pak Prabowo aku. Gitu. Oh iya, maksudnya berarti. Ya kalian gitu. Jadi sebetulnya itu juga tidak ada dalam. Gue tidak mewakili. Iya. Itunya gitu di Pilpres ini ya aku tuh kayak Liverpool. Iya. Gitu. Dan akhirnya karena aku Liverpool, kalian MU gitu kan. Berarti kan yang lu merendahkan yang tidak 02 dalam pengertian 01 03 kalian MU lah gitu. Jadi lu merendahkan mereka kan? Karena di bawah tuh maksudnya. Iya. MU kan lagi kalau dalam tanda kutip lagi hina-hinanya, makanya lu analoginya kan gitu kan. Tapi yang banyak yang protes kan Liverpool juga banyak teman-teman Liverpool yang protes. Nggak usah bawa bola. Maksud gue kalau kayak gitu-gitu apaan sih menurut gue? Jangan bawa ini, Karena nggak masuk ke analoginya aja Zar. Jadi makanya jadi orang klasmen. Iya makanya jadi kayak klasemen kan. Masuk gak? Masuk. Iya. Enggak masuk. Nih survei lagi di atas. Prabowo selalu di atas. Loh ini survei. Relevan tuh maksud gue bicara hari ini. Hasil klasmen sekarang nih. Aku Liverpool. Iya, kalian MU. Gue lupa ngasih gambar klasmen sih. Mungkin kali ya kalau ya mungkin aja, tapi kan tetap diserang juga sih, tetap nggak menyapu juga lu kasih masuk. Pak SBY ngomong sama Pak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak you'll never walk alone, nggak apa-apa tuh. Iya. Apa karena nggak ada MU-nya? Iya bisa jadi. Apa? Makanya gitu. Kan maksud gue kan kayak analoginya jadi nggak masuk aja gitu. Ini analoginya mau kemana kalian Liverpool MU tuh gimana gitu loh. Liar, itu gue sengaja. Jadi tapi kalau lu bilang nggak masuk, gue nggak setuju masuk. Yang dari perspektif klasmen.
Oke, itu kan stand lo ya nggak apa-apa. Gue Ya, nggak ya, tidak ya. mendebat stand lo ya udah nggak apa-apa. Nanti paling netizen yang menilai sendiri gitu maksudnya. Nah kalau masalah admin Gerindra tadi juga sudah terjawab ya, nggak ada masalah. Nyebokin mulu nggak keriput tuh tangan. Nah itu gimana tuh? Nyebokin mulu lo. Iya, nyebokin itu kan maksudnya kan paslon kita blunder, Oke, terus gua bela kan gitu. oke. Itu kan nyebokan gitu kan. Heeh. Udah berarti ya nggak capek nyebokin mulu. Ya Enggak terlalu banyak sekarang. Wah, Terakhir kan Asam Suspat sudah dibungkam dengan iya. dengan debat cawapres yang sangat Rasio bagus pajak juga. performnya. Rasio pajak itu. Udah ada yang jawab. Kadang-kadang Oke. dan gue makanya nggak nyebok dulu ya. Iya karena udah dicebokin orang ya. Udah. Rasio pajak. Paling gue ya. RT aja yang lain gitu kalau dia jawab gitu. Oke, udah jadi belum ada ini yang pengusaha, jadi pengusaha lu cebokin kan? Itu gue belum tahu tuh yang mana tuh. Yang itu yang pas saya S2 Oh iya. itu kan lu cebokin. Jawaban terbaik kan lu bilang itu. Jadi pengusaha ditanya jawaban Ya, terbaik. Kan? berpikir lebih luas. Nah, nyenggol nggak itu enggak kan? Ada aja itu yang. Ya nggak nyenggol, tapi itu cukup aneh Jar, maksudnya itu nggak jawaban terbaik. Gue kalau jadi yang nanya juga jadi kesel sih, kayak lu ngajak kenapa gue disuruh jadi pengusaha gitu maksudnya. Ya itu ada lu bacakan tuh, gue udah tulis panjang, masa gue jawab lagi. Ya sebenarnya kan dia juga bilang kamu udah ada usaha, ada kan dia bilang. Jadi gue bilang ceweknya. gini, Indonesia itu kalau masalah pekerjaan tuh yang banyak itu bukan dari ordal. Oke. Dari kebutuhan Indonesia itu butuh pengusaha-pengusaha baru. Oke. Jadi pengusaha dong gitu loh. Jadi dia yang menjawab bukan hanya untuk mbak ini tapi Secara luas. secara luas. Ya, utang banyak 8.000 T, mau bayar pakai apa? Kok malah bikin program makan gratis? Ayo Zar. Gimana tuh Zar? Lu jawabnya Zar. Ayo lo. Ini gue kalau kayak gitu-gitu gimana ya? Gimana ya Mal ya? Nah, gimana lo jawabnya? Makan siang gratis itu udah dijalanin sama 76 negara. Oke. Gue balik lagi, kita mau menuju Indonesia emas. Kalau di situ nggak ada generasi emas ya gimana? Oke. Gitu. Ini masih mikirin utang lagi. Iya, berarti kan ya itu kan pertanyaan netizen aja. Ya negara mana yang nggak punya utang? Itu menurut gue ya. Ya pasti kalau balik-balik gitu pasti negara mana yang nggak punya utang pasti gitu kan. Semua negara pasti punya utang kan. Kecuali ada yang independen Nah, udah tapi mulai. Kira-kira yang lain gimana tuh? Apa komitmennya soal utang? Gua nggak tahu deh tuh. Kalau ini komitmen siapa nih? Maksudnya paslon lain. Ya kan gitu kan, makanya tadi gue bilang maksudnya. Oke. Tapi menurut gue gini ya. Oke. Itu sudah tertulis tuh dana APBN-nya tuh. Oke. Mal. Iya. Untuk makan siang gratis. Oke. Budgetnya segini. Oke. Jadi kita bukan tambah budget untuk makan siang gratis tuh berapa, 400 T ya? Apa enggak yang utang 8.000 T? 800 T. Maksudnya gini, utang aja dulu 8.000 T Oke. ditambah 400 T kan gitu kan? Iya. Seolah-olah jadi 8.400. Enggak gitu cara berpikirnya menurut gua. Jadi gimana cara berpikirnya? Lah itu anggarannya sudah disiapkan Mal. Jadi Oke. sebelum itu keluar, oh pendidikan nih ada sekian T, Oke. diambil buat makan siang gratis sekian. Oke. Terus diambil lagi dari kesehatan sekian, diambil lagi dari gitu kalau nggak salah ya kalau gua dengernya gitu. Terus ada sumber pendanaan baru Oke. gitu. Nah mungkin utangnya juga akan berkurang lewat situ juga kan. Kita hilirisasi, kita pendapatannya makin dapat nih. Iya. Ya makin berkurang dong utangnya. Iya. Kan misalnya gini, Menurut lu itu kan ya? negara yang punya utang kan, weh udah dapat banyak nih duit, bayar dikit mungkin gitu kan. Ya, kayaknya itu didebat banyak orang tapi ya sudahlah ya. Nah terus habis itu ya itu doang sih, banyak orang bestie partai sosmed lu gitu. Terus yang apa namanya emang worth it ya, worth it itu tadi kita udah bahas kan soal resiko yang lu resikonya dengan ininya udah apa berlawanan 180 derajat lu kan kita juga udah bahas tuh tadi kan. Iya, ada beberapa temen nih, contoh siapa ya? Iya. Yang menurut gue memang harga netral itu mahal. Lu juga mungkin salah satu yang termasuk ya, mungkin. Gitu. Apa itu? Dari segi public figure. Oke. Mahal tuh dalam artian berapapun lu tawar gue, kayaknya gue nggak akan ngasih pilihan karena Oke. audiens gue sudah jauh lebih terwakili Oke. sama gue yang dalam posisi mengkritik semua. Kan gitu, ada juga yang kayak gitu. Oke. Kita ambil contoh siapa? Contoh ya public figure. Kayak Mata Najwa Shihab. Oke. Menurut gue tuh dia harga netralnya udah nggak bisa dibeli. Harga netralnya. Walaupun ya. dia punya secara rahasia mungkin dia dukung A, B atau C ya. Oke. Tapi nggak bisa gitu. Terus ya kan, bener gak? Lu Iya. kecewa gak lu kalau tiba-tiba Najwa Shihab ngomong Gue 01, gue 02. Iya, gimana ya? Siapapun deh. Gue misalnya Najwa Shihab bilang saya dukung Prabowo. Senang sebagai gue pendukung Prabowo, tapi sebagai gue yang suka ngeliat dari mata Najwa, ya
Jadi kurang. Gimana kan kita jadi ada perasaan kalau nanya-nanya ini tendensinya jadi beda. Sama kayak kalau kita lihat stasiun TV deh. Oke. Yang punya si A nih gitu. Oke. Dia ngomong apa kayak perasaannya kayaknya jatuhin banget sih gitu. Paham gak lo? Iya. Paham gak lo? Iya. Atau dia ngomongin yang dia dukung nih kayaknya rasa-rasanya TV itu kayaknya dia mulai naikin nih gitu. Kan ada kan stasiun TV yang dukung ini gitu. Iya. Kayak gitu sih menurut gue. Nah kalau gue Oke. nggak gitu kan, gue berbeda sama mereka gitu. Oke. Style gue ya memang ya dukungan, dan gue seneng juga, gue udah mungkin kehilangan banyak tapi gue juga seneng, gue juga jadi dekat sama beberapa orang yang satu suara atau orang-orang yang ini gitu, dan nggak masalah sih gitu. Murah lah harga netral gue gitu. Murah harga netral lu ya. Nggak usah dibayar gitu. Gue cukup menikmati aja perdebatan apa. Menurut gue ini kan nggak lama. Iya, jadi lu tinggal sebulan lagi kan kalau kata lu kan. Tinggal sebulan. Tapi memang rata-rata pertanyaan masih soal fee, lu dibayar berapa Zar gitu-gitu. Cuma ada satu nih yang muji lu nih. Buzzer yang tetap menjaga kualitas, tapi kita garis bawahi kan Zari bukan buzzer kan, tadi udah bilang. Buzzer yang tetap menjaga kualitas kata-kata dalam penulisan itu tak mudah, tapi Dikau rapih banget, mainnya keren Bung. Bisa jadi contoh buat teman-teman buzzer yang lain. Oh makanya gue bilang nggak semua yang di For You lu tuh sama yang dia gitu. Iya, tapi pasti kan ada. Tapi kan lu bukan buzzer kan, makanya ini nggak masuk nih. Iya, tapi ya kurang lebih itu sih Zar. Pokoknya buat lu sukses terus aja. Semoga mental lu tetap kuat. Semoga tidak disalip Pak Anies surveinya. Ya yang terbaik lah, doa-doa yang terbaik buat lu semua. Semoga manajer lu kontak person yang ada di itu lu nggak di chat-chatin orang. Udah gue hilangin. Oh, udah dihilangin. Ya semoga damai-damai aja. Ya tadi gue juga ngasih tahu kenapa. Mungkin gue mau minta maaf juga kali ya, mesti buat Yeah. teman-teman nonton. Sorry kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa beberapa postingan gue yang berbau politik ini ada yang menyinggung atau apa gitu. Okay. Noi nyebelin gitu. Kalau noi nyebelin, usul gue ya mungkin mute atau unfollow. Keyword Zari Hendrik mungkin juga tuh lu itu aja tuh gitu, supaya ketenangan lu dalam bermedsos mungkin bisa terjamin gitu. Tapi tidak boleh melarang gua gitu kan, kebebasan gue juga kan untuk bermedsos. Tapi kalau misalnya ada kata-kata gitu ya yang gitu di luar kesadaran gua atau apa, ya gua minta maaf gitu. Iya. Dan gue selaku host juga mohon maaf karena Zari tidak mau mengaku buzzer, dia relawan. Dan tidak mau mengaku dibayar, teman-teman. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.